Episode 871 Anak. Wang Lin memandangi danau guntur dan roh guntur yang berkeliaran. Uji coba pada manusia setidaknya memiliki beberapa kesulitan, tetapi melihat uji coba di bumi, keanehan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Si Zifeng menggigit bibir bawahnya saat dia melihat ke arah Wang Lin dan kemudian ke danau guntur sebelum kekhawatiran muncul di hatinya. Dia menyentuh tasnya untuk waktu yang lama dan mengatupkan giginya. Mengabaikan warna merah di pipinya, dia terbang ke udara seperti kupu-kupu. Para kultivator di sekitarnya terkejut ketika dia terbang menuju para peserta. Dia sudah cantik, dan saat ini wajahnya merah dan dia menyerang Wang Lin. Dia menundukkan kepala dan mengeluarkan batu giok hijau. Lalu dia dengan lembut berkata, "Ini, aku memberimu." Dengan itu, dia menyerahkan batu giok itu kepada Wang Lin dan dengan cepat terbang kembali dengan wajah merah. Ketika dia kembali, dia bisa mendengar jantungnya berdebar kencang. Setelah dia kembali, dia segera menundukkan kepalanya dan pikirannya menjadi kosong. Nenek moyang keluarga Si menghela nafas dalam hatinya saat melihat ini. Matanya menunjukkan ekspresi yang kompleks. Masuk ke danau guntur. Pada saat ini, suara Master Flamespark bergema di antara langit dan bumi. Suaranya berubah menjadi gemuruh guntur, menyebabkan perubahan besar di danau guntur. Ruang terbuka di tengah tiba-tiba dipenuhi guntur dan seluruh alun-alun menjadi danau guntur sungguhan. Ketika gelombang guntur bergerak di dalam danau guntur, tekanan yang dihasilkannya menyebabkan kulit kepala sebagian besar kultivator menjadi mati rasa hanya dengan melihatnya. Roh petir yang bergerak melalui danau guntur itu seperti ular. Kadang-kadang ia membentuk tubuhnya di dalam dan mengeluarkan suara gemuruh. Su Ting mendengus dingin dan berjalan menuju danau guntur. Saat dia menginjakkan kaki di dalamnya, petir yang tak terhitung jumlahnya melengkung di antara kakinya dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia dikelilingi oleh guntur. Tubuh Su Ting gemetar sebelum dia menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian mengambil 5 langkah ke depan dan duduk dalam posisi lotus. Setelah dia, Seng Mong Hu keluar. Kultivasinya berhubungan dengan guntur dan dia sering pergi ke tempat-tempat seperti ini. Ini bahkan bukan pertama kalinya dia melangkah ke danau guntur ini. Dia sangat tenang saat masuk dan duduk dalam posisi lotus. Tak lama kemudian, yang lain mengikuti dan memasuki danau guntur. Namun, ada beberapa orang yang kultivasinya kurang. Segera setelah mereka memasuki danau guntur, tubuh mereka gemetar dan mereka segera mundur. Wajah mereka menjadi pucat, seperti terluka. Wang Lin memegang batu giok yang diberikan Si Zifeng padanya dan melihatnya. Kemudian dia menatap Si Zifeng, yang wajahnya benar-benar merah, tapi dia tidak berani menatapnya. Dia menghela nafas. Dengan sapuan inderanya, dia tahu bahwa batu giok ini dapat bertahan melawan guntur yang kuat. Itu jelas merupakan harta pertahanan diri penting yang dia miliki. Saat dia merenung, dia menyimpan batu giok itu di dalam lipatan jubahnya dan berjalan ke danau guntur. Meskipun Si Zifeng menundukkan kepalanya, dia melihat apa yang telah dilakukan Wang Lin. Ketika dia melihat Wang Lin memasukkan batu giok ke dalam lipatan jubahnya, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Namun, pada saat ini, dia tidak melihat sepupunya, pria berbaju biru yang sangat tampan, memandang Wang Lin setelah dia memasuki danau guntur. Ada jejak permusuhan yang tersembunyi dalam tatapannya. Ekspresi Wang Lin netral saat memasuki danau guntur. Saat kaki kanannya menyentuh danau guntur, dia merasakan gelombang guntur yang kuat menyerbu tubuhnya dari kaki kanannya. Perasaan yang sangat nyaman langsung melanda dirinya, seolah ini adalah rumahnya. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Saat dia berjalan, guntur terus bergerak di sekitar tubuhnya dan bergemuruh tanpa henti. Setelah menemukan tempat terbuka, Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Sidang kedua dimulai sekarang. Drum akan mengukur waktu. Setelah Master Flamespark berteriak, 2 utusan segera tiba. Kemudian cahaya hitam muncul di antara keduanya dan sebuah drum besar muncul. Dong! Ketukan genderang yang panjang tiba-tiba bergema di seluruh langit dan bumi. Tampaknya menggantikan deru guntur. Satu ketukan genderang sama dengan satu tarikan napas. Di dalam danau guntur hampir 200 kultivator duduk di sana berkultivasi. Saat genderang pertama bergema, guntur di dalam danau guntur tampak terguncang dan naik 3 inci dari tanah. Guntur menderu dan sambaran petir yang tak berujung melintas, membentuk badai petir. Di dalam badai petir, roh petir bergerak dan melepaskan kekuatan guntur. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan mengejutkan di dalam danau guntur. Guntur dalam jumlah besar memasuki tubuh berbagai kultivator seperti orang gila. Beberapa dari mereka memfokuskan diri untuk menghadapinya atau mengambil harta untuk membela diri. Saat ini,
Danau Guntur bersinar terang. Su Ting dikelilingi kabut hitam, yang mencegah guntur memasuki tubuhnya. Semua kultivator lainnya memiliki metode perlawanannya sendiri. Wang Lin hanya duduk di sana saat guntur bersiul melewatinya dan sejumlah besar guntur memasuki tubuhnya untuk menyehatkan jiwa asalnya. Hal ini menyebabkan luka yang dideritanya saat melawan Russell cepat pulih. Ini adalah perasaan yang sangat nyaman. Dia memejamkan mata dan bahkan tidak repot-repot melihat orang lain. Dong! Tabuhan genderang kedua bergema, lalu guntur di dalam danau guntur menjadi semakin kuat. Roh guntur mengeluarkan suara gemuruh dan mulai mengayunkan cambuk guntur. Setiap kali mendarat di tubuh seorang kultivator, itu akan menyebabkan mereka gemetar. Drumnya bergema. Ketukan ketiga, ketukan keempat. Hingga ketukan ke-10, saat guntur di dalam danau guntur mencapai tingkat yang mengejutkan. Kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya telah mencapai ketinggian 30 kaki, menelan semua yang ada di dalamnya. Segera ada seorang kultivator dari domain selatan yang wajahnya menjadi pucat dan dia batuk darah. Seolah-olah dia telah terkena kekuatan yang kuat dan tubuhnya terbang dengan sejumlah besar guntur. Darah keluar dari tubuhnya. Dia terluka. Kabut di sekitar Su Ting menjadi lebih kuat, seolah mampu mengisolasi guntur. Ekspresinya netral saat dia menatap Wang Lin. Dia telah mengamati Wang Lin sejak Wang Lin masuk, dan tindakan Wang Lin terlalu aneh. Sumu ini sebenarnya tidak melakukan perlawanan atau menggunakan harta magis apapun. Dia hanya duduk dengan tenang di sana seolah-olah ini adalah tempat dia berkultivasi. Yang lebih aneh lagi adalah guntur kuat yang memasuki tubuhnya sebenarnya menghilang. Semakin banyak Su Ting berpikir, semakin terkejut dia. Mau tak mau dia melontarkan berbagai tebakan, tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menemukan jawaban sebenarnya. Di langit, salah satu utusan mengayunkan tangannya dan memukul genderang hitam. Ketukan drum ke-11 tiba-tiba mulai bergema di tengah gemuruh guntur. Semua guntur di dalam danau guntur tampak bergetar dan berkumpul di satu tempat. Sesaat kemudian, seekor ular sepanjang 1000 kaki terbentuk. Itu adalah seekor ular, tetapi juga seperti seekor naga dan terbentuk dari guntur. Seluruh tubuhnya dari atas ke bawah mengeluarkan tekanan guntur. Itu adalah roh petir. Mengaum. Roh guntur terbentuk dan dengan cepat mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini bergema dan berubah menjadi gemuruh guntur yang sepertinya datang dari zaman dahulu kala. Ini mengguncang langit dan pikiran semua kultivator. Bahkan kabut hitam di sekitar Su Ting hampir runtuh. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan sementara lebih banyak kabut keluar dari sela alisnya. Jika Su Ting seperti ini, maka tidak perlu membicarakan tentang kultivator lainnya. Di bawah suara gemuruh yang mengguncang surga ini, lebih dari 10 kultivator batuk darah dan diusir. Saat tabuhan genderang ke-12, ke-13, dan ke-14 bergema, suara gemuruh dari roh petir menjadi semakin hebat. Pada akhirnya, saat tabuhan drum ke-15 bergema, roh petir keluar. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan guntur dalam jumlah besar. Gemuruh tersebut menyebabkan langit berubah warna. Ekspresi para kultivator di sekitarnya berubah. Meskipun mereka berada di luar, mereka masih bisa merasakan kekuatan surga yang tak tertahankan di dalam guntur. Tekanan ini telah berkumpul dan mencapai puncaknya ketika roh guntur meludahkannya. Kali ini, puluhan atau kultivator batuk darah dan dibuang. Teror di mata mereka telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Seng Monghu berjuang keras. Batasannya saat itu adalah 15 napas. Saat ini ada keyakinan dalam hatinya yang membuatnya bertahan. Zhang Kongli menarik napas dalam-dalam dan mengatupkan giginya saat dia menahan guntur. Bahkan kultivator berjari 6 dan anak laki-laki berkepala besar pun sama. Namun, mereka jelas tidak menggunakan kekuatan penuh mereka dan lebih santai. Namun, tingkat relaksasi mereka tidak bisa dibandingkan dengan Wang Lin. Saat Wang Lin duduk di sana, sejumlah besar guntur memasuki tubuhnya dan menyehatkan jiwa aslinya. Luka yang dideritanya sebelumnya telah pulih sepenuhnya. Tidak hanya itu, bahkan luka tersembunyi yang dideritanya dari Yao Bingyun pun telah hilang sama sekali. Adapun auman roh guntur yang dipenuhi dengan kekuatan guntur, ketika mendarat di telinga Wang Lin, itu seperti anak kecil yang mengaum padanya. Meski terasa agak aneh, inilah yang dia rasakan. Meskipun anak ini sangat kuat di mata orang lain, di mata Wang Lin, dia masih anak-anak. Lebih tepatnya, itu adalah seorang anak yang terus berevolusi menjadi naga petir. Ekspresi Wang Lin netral dan dia mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya. Dia menutup matanya dan fokus menyerap guntur. Hal ini menyebabkan jiwa asal naga guntur kunonya secara bertahap menjadi lebih kuat.
Setelah 15 ketukan drum, pembatasan roh petir dilepaskan. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan tubuhnya menyapu area tersebut, memicu gelombang guntur. Lebih dari 10 kultivator terkena serangan. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka pingsan. Roh guntur tampak sangat bahagia saat ia mengeluarkan suara gemuruh dan mulai menyapu sekali lagi. Kali ini, Wang Lin termasuk dalam kelompok orang yang tersapu olehnya. Saat roh guntur menyapu, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan menatap roh guntur. Tatapannya seperti orang dewasa yang memperhatikan anak bodoh yang sedang bermain-main. Episode 872 Siapa yang memangsa siapa? Roh guntur sangat bangga, tapi kemudian tiba-tiba melihat tatapan Wang Lin. Tatapan ini menembus tubuhnya dan mendarat di jiwa gunturnya. Sebuah kekuatan dahsyat datang dari warisan di dalam jiwanya yang menyapu seluruh tubuhnya. Ia sangat ketakutan saat ia menjerit dan tubuhnya gemetar hebat. Tubuh yang menyapu Wang Lin benar-benar berhenti dan mundur. Ia melakukan semua ini berdasarkan naluri seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang membuatnya harus mundur. Wang Lin memejamkan mata dan tidak lagi memperhatikan roh guntur. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa roh guntur ini hanyalah sebagian kecil dari jiwanya. Roh guntur asli dari alam surgawi guntur tidak akan seperti ini. Tubuh roh guntur mundur dan matanya dipenuhi teror. Roh petir telah lama membangkitkan kecerdasannya. Awalnya, ia tidak menganggap salah satu kultivator sebagai ancaman, tetapi pada saat itu, ia merasa seperti baru saja bertemu dengan leluhurnya. Perasaan ini berasal dari jiwa petirnya. Itu adalah kenangan yang telah terukir di dalam jiwanya dan ditekan dari generasi ke generasi sebelum ia lahir. Pada zaman kuno, surga memberi naga petir kekuatan guntur. Naga petir lahir dari sini. Mereka lahir dari guntur dan dianggap sebagai roh dari semua guntur. Semua guntur di langit dan bumi adalah milik naga guntur. Namun, naga petir tidaklah abadi. Mereka lahir dari guntur, dan ketika mereka mati, mereka akan berubah menjadi roh guntur dan kembali ke kehampaan. Kemudian mereka akan kembali ke kekuatan guntur. Namun, pernah ada roh guntur seperti ini di alam surgawi guntur. Para dewa telah menggunakan metode yang tidak diketahui untuk membuatnya tidak menghilang dan kemudian menjadikannya binatang penjaga alam surgawi guntur. Roh guntur di kuil surgawi guntur adalah bagian yang dipisahkan dari roh guntur yang menjaga alam surgawi guntur. Saat melihat Wang Lin, ia merasakan kejutan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Beruntung setelah Wang Lin menutup matanya, keagungan naga petir kuno tidak lagi dilepaskan. Wang Lin sekali lagi fokus menyerap guntur. Semangat guntur menjadi rileks. Itu dipenuhi dengan kemarahan saat menyerang para kultivator lainnya. Mata Suting berbinar seperti obor di dalam kabut hitam saat melihat semua ini. Pikirannya bergetar hebat dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sumu ini benar-benar, sungguh luar biasa. Ini, bagaimana bisa? Dia hanya melihat roh petir dan roh petir itu ketakutan. Dan dari kelihatannya, itu seperti seorang junior melihat senior dari keluarga mereka. Seng Monghu juga memperhatikan hal ini. Matanya dipenuhi dengan fanatisme dan dia tidak bisa tidak mengingat ketika pertama kali bertemu Wang Lin. Dia pertama kali bertemu Wang Lin di Danau Guntur. Dia tidak akan pernah bisa melupakan sosok dengan rambut hitam tergerai yang keluar dari Danau Guntur, tatapan yang membuat seluruh tubuhnya terasa seperti akan runtuh. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Tuanku. Fanatisme di mata Seng Monghu meningkat. Zhang Kongli tersentak saat dia melihat ke arah Wang Lin. Dia ingat pertarungannya dengan Seng Monghu di Danau Guntur. Di bawah bimbingan Wang Lin, Seng Monghu tampaknya secara samar-samar menguasai hukum guntur. Tidak hanya mereka, para kultivator di sekitarnya juga memperhatikan hal ini. Pikiran mereka bergetar dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Wang Lin menutup mata terhadap semua ini. Saat dia duduk di sana, dia mulai memahami hukum guntur. Dia perlahan-lahan menjadi tenggelam dan melupakan lingkungannya. Di atas sajadah, mata King Sui menyipit dan dia menunjukkan senyuman tipis. Di sampingnya, Master Flamespark terkejut sesaat sebelum dia menunjukkan senyuman pahit. Dia lupa bahwa tanpa bantuannya, Sumu ini hampir berkembang menjadi roh petir. Uji coba bumi ini tidak hanya memberikan kesulitan bagi Sumu, tetapi juga akan terasa seperti Sumu melangkah ke halaman belakang rumahnya sendiri. Lupakan. Aku akan menganggapnya sebagai kompensasi karena meminjam monster petirnya dan memperbaiki hubunganku dengan King Sui dari sebelumnya. Master Flamespark tersenyum masam, tapi tidak menghentikan Wang Lin. Adapun roh guntur, setelah ditakuti oleh Wang Lin, itu seperti anak kecil yang dimarahi oleh orang yang lebih tua. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan bergegas menuju para kultivator lainnya untuk melampiaskan kemarahannya.
Target pertamanya adalah sepupu Si Zifeng, pemuda tampan berjubah biru. Tangannya membentuk segel dan 3 batu giok hijau melayang di depannya. Semua guntur yang ditargetkan padanya diserap oleh 3 batu giok. Roh guntur mengeluarkan suara gemuruh dan langsung menyerang ke arahnya. Raungan roh guntur membawa dampak yang kuat. Ekspresi pria berjubah biru itu berubah dan dia ingin mundur, tapi pada akhirnya, dia mengatupkan giginya. Dalam sekejap, tubuh roh petir tiba-tiba menabrak pria berjubah biru itu. Suara yang menggemparkan bumi yang menyebabkan semua guntur di dalam danau guntur berhamburan bergema. Ketiga batu giok itu segera hancur menjadi partikel debu yang tak terhitung jumlahnya. Pria berjubah biru itu mengeluarkan seteguk darah dan segera mundur. Namun, roh petir itu marah dan tidak menahan diri. Ia mengejar pria berjubah biru dengan mulut terbuka sambil memuntahkan guntur yang tak ada habisnya. Pria berjubah biru itu mundur dengan sangat cepat dan segera meninggalkan danau guntur. Ekspresinya suram dan dia dengan kejam menatap roh guntur yang menyerang orang berikutnya. Ketukan drum bergema di udara. Ketukan ke-16, ketukan ke-17, dan ketika ketukan ke-18 bergema, roh petir menjadi gila. Ini mengusir hampir semua kultivator di alun-alun. Roh guntur itu bergerak sambil meraung. Kali ini sasarannya adalah Seng Ngonghu dan Zhang Kongli. Keduanya mengungkapkan senyum masam dan dengan cepat mundur untuk menghindari roh guntur yang menjadi gila ini. Bahkan anak laki-laki berkepala besar dan kultivator berjari 6 memutuskan untuk pergi pada ketukan ke-19. Mereka tidak mau memprovokasi roh guntur yang jelas-jelas mengamuk. Saat ini, hanya 2 orang yang tersisa di danau guntur. Kabut hitam di sekitar Su Ting sangat tebal. Kabut hitam menutupi segala sesuatu dalam jarak 30 kaki darinya dan guntur tidak bisa masuk ke dalamnya. Wang Lin duduk dengan tenang 1000 kaki di hadapan Su Ting. Dia dengan tenang duduk di sana dengan mata terpejam sementara guntur mengelilingi tubuhnya. Rambut panjang Wang Lin bergerak tanpa angin. Dia memiliki temperamen surgawi guntur. Su Ting diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Guntur itu menjadi semakin kuat, hingga dia hampir tidak bisa bertahan. Hanya saja ketika dia melihat Wang Lin, dia merasa sangat frustrasi. Bagaimana dia bisa menolak untuk waktu yang lama? Aku harus berusaha keras untuk bertahan, tapi dia terlihat sangat santai, tanpa ada tanda-tanda ketidaknyamanan. Saya menolak untuk menyerah. Ekspresi Su Ting menjadi lebih garang dan lebih banyak gas hitam keluar dari sela alisnya. Roh guntur tiba-tiba berbalik. Ia tidak berani memprovokasi Wang Lin, jadi ia menatap Su Ting. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang. Saat bergerak, seluruh danau guntur bersinar dengan hebat dan memasuki roh guntur, menyebabkannya dipenuhi dengan tekanan guntur kuno. Ia keluar dengan mulut terbuka dan berusaha melahap Su Ting. Kabut hitam di sekitar Su Ting menghilang dengan gila-gilaan. Gilirannya pucat dan dia harus mundur. Setelah Su Ting mendarat di luar danau guntur, dia segera mengeluarkan suara gemuruh. Saya tidak mau menyerah. Sumu ini pasti curang. Roh guntur memandang Su Ting sebelum beralih ke Wang Lin. Ia mengeluarkan suara gemuruh tetapi tidak berani mendekat. Rasanya aura dari Wang Lin yang membuatnya gemetar. Wang Lin membuka matanya. Saat dia membuka matanya, 2 sambaran petir keluar. Dia berdiri dan merenung sejenak. Kemudian dia mulai berjalan menuju pusat danau guntur di bawah tatapan semua orang yang hadir. Sebelumnya, dia samar-samar merasa seperti telah menangkap sesuatu. Sekarang setelah dia sampai di tengah, dia segera duduk dalam posisi lotus dan mulai berkultivasi. Adegan ini mengejutkan semua kultivator di sekitarnya. Sumu ini tidak terpengaruh oleh guntur ini dan juga sangat tenang. Metode kultivasi apa yang dia kembangkan? Roh guntur itu sepertinya takut pada Sumu. Hal ini sangat aneh. Sumu ini tidak sederhana. Su Ting tersentak. Dia mencari lama sekali sebelum berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa ujian bumi ini bukan apa-apa bagi Sumu dan bahwa Sumu tidak sama dengan dirinya. Ketukan drum tidak berhenti. Saat drum terus ditabuh, Wang Lin tetap tidak bergerak. Roh guntur bergerak di sekitar Wang Lin dan tatapannya menjadi lebih ganas. Sesuatu di dalam jiwanya membuatnya semakin ingin melahap Wang Lin. Pada akhirnya, itu sudah cukup memenuhi pikirannya. Lahap dia dan kamu akan bisa berubah menjadi naga petir. Seolah-olah ada suara yang menderu-deru di dalam jiwa roh guntur. Suara ini dipenuhi dengan keserakahan. Keserakahan ini cukup menstimulasi roh guntur hingga tubuhnya bergetar. Ia terus mengaum ketika semua guntur di alun-alun mulai berkumpul di tubuhnya. Semakin banyak guntur berkumpul, dan pada akhirnya ia mengeluarkan suara gemuruh dan bergegas keluar. Saat itu bergerak, semua guntur bergemuruh tanpa henti.
Ketika guntur berkumpul di roh guntur, retakan muncul di permukaan alun-alun. Mengaum. Roh guntur berbentuk ular bergegas keluar dengan keserakahan yang mengerikan. Itu menyerang Wang Lin dengan tekad untuk berubah menjadi naga. Seolah-olah seluruh danau guntur telah ditarik ke dalam serangan ini. Kekuatan yang tak terbayangkan tiba-tiba mendekati Wang Lin. Tepat pada saat ini, kilatan guntur melintas di antara alis Wang Lin dan jiwa asal naga guntur kunonya bergegas keluar. Naga petir kuno adalah pembawa pesan dari semua guntur di bawah langit. Wang Lin belum sepenuhnya terintegrasi dengannya, tapi dia masih menerima manfaat besar. Begitu dia benar-benar menyatu dengan naga petir kuno, semua guntur di dunia akan berada di telapak tangannya. Saat naga petir kuno muncul, tubuh roh petir bergetar hebat. Aura yang membuatnya gemetar dan tidak mampu menahan berasal dari jiwa asal Wang Lin. Perasaan ini berasal dari warisan dalam jiwanya. Ia bisa melahap semua kultivator, namun saat menghadapi aura leluhurnya, ia tidak memiliki keberanian. Namun, raungan gila dari jiwanya menjadi lebih kuat. Lahap dia dan kamu akan bisa berubah menjadi naga petir. Episode 873 Melatih Kekuatan Guntur. Jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan langsung mencoba melahap roh guntur. Tubuh roh guntur bergetar hebat. Suara yang keluar dari jiwanya hampir membuatnya gila saat ia mengaum dan berusaha melahap Wang Lin. Bentrokan antara naga petir kuno dan roh petir memicu gelombang besar di dalam danau guntur. Ini melepaskan gemuruh guntur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin dan roh guntur terus melahap satu sama lain. Jenis melahap ini adalah perpaduan dari guntur. Meski roh petirnya kuat, itu belum lengkap. Meskipun naga petir kuno itu kuat, Wang Lin belum sepenuhnya menyatu dengannya. Saat ini, mereka berimbang. Dengan raungan marah, jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin melahap setengah dari roh guntur. Roh petir itu meronta dan menjadi gila saat ia mulai melakukan serangan balik. Naga guntur kuno yang dibentuk oleh jiwa asal Wang Lin mengungkapkan tatapan dingin. Tatapan dingin ini mengabaikan roh guntur, dan jiwa asal Wang Lin membuka mulutnya untuk melahapnya sekali lagi. Jiwa asal Wang Lin masih memiliki ciri-ciri pemangsa jiwa sejak saat itu. Setelah menyatu dengan naga petir kuno, ia menjadi lebih kuat. Selain itu, dia telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun, sehingga kekejamannya menyebabkan jiwa asalnya menjadi sangat kejam. Saat ia terus melahapnya, ia berhasil memasukkan separuh tubuh roh petir ke dalam mulutnya dan langsung menghancurkannya. Roh petir berbentuk ular mengeluarkan erangan menyedihkan dan dengan cepat mundur hanya dengan separuh tubuhnya. Matanya dipenuhi kegilaan. Saat ia meraung, semakin banyak guntur yang keluar dari bawah tanah seolah-olah ada sumber guntur yang lebih kuat di bawah alun-alun. Raungan itu berubah menjadi guntur dari langit. Mereka menyebabkan serangkaian dampak dan membentuk gelombang kejut yang kuat. Saat keributan berlanjut, badai dahsyat tercipta dan tiba-tiba menyebar. Sejumlah besar batu runtuh dan terdorong ke belakang. Banyak debu yang berterbangan, tetapi saat debu itu melayang ke udara, ia hancur. Bahkan pecahan batu pun dikelilingi oleh guntur dan langsung runtuh. Dalam sekejap mata, selain batu tempat Wang Lin duduk, semua batu lain di alun-alun telah runtuh. Namun, badai tidak berhenti di situ, badai itu menyebar lagi. Selama proses ini, kekuatan guntur yang kuat yang tersembunyi di bawah tanah mengalir menuju roh guntur. Tampaknya pembalasan ilahi telah turun ke kuil surgawi guntur. Ekspresi semua kultivator di sekitarnya berubah dan mereka dengan cepat mundur. Bahkan beberapa mata nenek moyang berbinar. Saat badai menyebar sekali lagi, monster-monster tua di atas sajadah menyipitkan mata. Master Flamespark memperlihatkan senyuman masam sebelum mengangkat tangan kanannya dan menekan ke bawah. Ada suara gemuruh dan badai yang melanda menghilang. Pada saat ini, guntur yang tak berujung menyerbu ke dalam roh guntur. Jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin yang telah melahap setengah dari roh guntur tiba-tiba merasakan dorongan. Wang Lin belum pernah merasakan dorongan seperti ini. Namun, saat separuh roh guntur yang dia telan berubah menjadi guntur tak berujung di dalam jiwa aslinya, dia tidak bisa lagi menahan dorongan ini. Seolah-olah ada suara gemuruh yang tidak bisa dia simpan lagi di dalam dirinya. Ini adalah deru guntur pertama yang dilepaskan Wang Lin sejak mendapatkan jiwa asal naga guntur kuno. Seolah-olah raungan ini telah menembus kuil surgawi guntur dan menjadi keberadaan permanen di dunia sebagai suara guntur. Pada saat ini, suara ini adalah suara guntur, dan semua guntur harus mematuhinya. Alasan mengapa naga petir kuno dapat mengendalikan guntur adalah karena aumannya. Sebelumnya, Wang Lin belum cukup menyatu dengan naga guntur kuno untuk menggunakan raungan ini dan karenanya tidak bisa benar-benar mengendalikan guntur.
Namun, setelah melahap setengah dari roh guntur, dia akhirnya bisa melepaskan raungan ini. Mengaum. Dengan satu suara gemuruh, langit dan bumi berubah warna. Semua petir yang berkumpul menuju roh guntur bergetar dan kemudian berubah arah. Seolah-olah mereka sedang berziarah saat mereka semua bergegas menuju jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin. Ekspresi semua kultivator di sekitarnya berubah total. Bahkan monster tua di atas sajadah pun terkejut. Bahkan mata Dewa Darah berbinar dan menjadi dingin. Untuk pertama kalinya, King Sui tertawa dan berkata, "Bagus. Jiwa asal naga guntur kuno." Kejutan muncul di mata Master Flamespark dan urat biru menonjol di wajahnya. Dia ingin berdiri untuk menghentikan ini, tapi setelah ragu-ragu sebentar, dia hanya menghela nafas. Dengan King Sui di sini, dia tidak punya alasan untuk mengganggu Wang Lin melahap roh guntur. Kalau tidak, jika dia mengganggu kesempatan sekali seumur hidup, King Sui pasti akan marah. Jika monster tua seperti ini, maka tidak perlu membicarakan yang lain. Saat Suting menyaksikan semua ini, gelombang besar muncul di hatinya. Dia mulai merenung dalam diam. Yang terbaik adalah tidak memprovokasi dia kecuali itu benar-benar diperlukan. Mata Seng Monghu dipenuhi kegembiraan. Dia tidak bisa lagi menekannya, dan fantasi di matanya terhadap Wang Lin menjadi semakin kuat. Zhang Kongli juga terkejut sesaat. Untuk pertama kalinya, matanya juga dipenuhi dengan fantasi dan rasa hormat seperti mata Seng Monghu. Adapun anak laki-laki berkepala besar dan kultivator berjari 6, pikiran mereka bergetar dan mata mereka dipenuhi teror. Mereka memutuskan bahwa sumu ini tidak boleh mudah terprovokasi. Orang ini berani melahap roh guntur dan mengambil alih komando seluruh danau guntur dengan satu raungan. Mantra ini membuat kulit kepala mereka tergelitik. Danau guntur tidak hanya memuja Wang Lin, tetapi bahkan roh guntur pun mulai bergetar hebat sebelum raungan yang terdengar seperti guntur dari langit. Ada kekuatan yang memaksanya untuk beribadah dan menyerah. Inilah kekuatan naga petir kuno. Petir yang tak ada habisnya memasuki jiwa asal Wang Lin. Jiwa asalnya menyerang, dan kali ini separuh roh guntur yang tersisa tidak berani melawan dan membiarkan dirinya dimangsa oleh Wang Lin. Sebelumnya, fusi antara Wang Lin dan naga petir kuno baru selesai seperlima. Namun, setelah melahap roh guntur dan menyerap danau guntur, seolah-olah badai terjadi di dalam tubuhnya. Gemuruh tak berujung bergema saat perpaduan antara jiwa asal Wang Lin dan naga guntur kuno mencapai hampir 50%. Jiwa asal naga guntur kunonya segera meluas hingga lebih dari 1000 kaki dan membentuk tekanan yang kuat. Tatapan dinginnya menyapu area itu sebelum mundur ke antara alis Wang Lin. Lalu semua guntur yang tersisa di alun-alun dengan cepat berkumpul menuju Wang Lin. Wang Lin membuka matanya di bawah gemuruh tak berujung dan guntur mengelilingi tubuhnya. Perasaan kendali mutlak atas guntur muncul di hatinya. Setelah berdiri, area di sekitar Wang Lin menjadi reruntuhan dan tidak ada jejak guntur yang tersisa. Ekspresi Master Flamespark sangat jelek dan hatinya sakit. Dia memandang Wang Lin dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Akhirnya dia hanya bisa menghela nafas panjang. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Keheningan ini persis sama seperti saat King Sui membunuh Russell. Episode 874 Ujian Surga. Tubuh Wang Lin dipenuhi dengan guntur dan suara letupan yang tajam terdengar dalam keheningan. Wang Lin diam-diam merenung sedikit sebelum berjalan maju. Suara berderak terdengar saat dia berjalan melintasi alun-alun batu yang runtuh. Saat dia melangkah keluar alun-alun, semua peserta lainnya mundur selangkah. Mereka semua memandang Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Setelah hening beberapa saat, para kultivator di sekitarnya mulai mengobrol satu sama lain. Ini jauh di luar ekspektasi semua orang. Sumu ini telah meninggalkan kesan yang tak terlupakan di benak semua kultivator di sekitarnya. Dalam uji coba manusia, dia melawan Russell. Dalam uji coba bumi, dia melahap roh guntur. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang kultivator biasa. Aku hanya tidak tahu apa yang akan dilakukan Sumu ini di ujian surga. Tuan Iblis Sumu. Dia memang kuat. Hari ini saya akhirnya yakin dengan semua rumor tersebut. Orang ini jelas bukan seseorang yang bisa diremehkan. Yang terbaik adalah tidak memprovokasi dia. Dia pasti akan menjadi 3 besar dalam kompetisi. Bahkan beberapa mata monster tua itu berbinar. Ada sedikit kekaguman di mata mereka saat mereka melihat Wang Lin. Yang dibutuhkan sistem bintang seluruh langit mereka adalah para kultivator junior seperti ini. Secara khusus, leluhur keluarga Siang mengangguk. Semakin dia memandang Wang Lin, semakin dia menyukai Wang Lin. Dia tidak peduli dengan hilangnya kuil surgawi guntur. Dia hanya berpikir bahwa Sumu ini sangat mirip dengan anggota klannya sendiri.
Ada perasaan aura jahat pada dirinya. Para utusan di langit tidak bisa berkata-kata dan tidak lagi menabuh genderang. Dalam pikiran mereka, jika sumu bersikeras, bahkan jika mereka menabuh drum sampai hancur berkeping-keping, tidak ada gunanya. Mereka saling memandang dan mengungkapkan senyum masam. Namun, tatapan mereka terhadap Wang Lin tidak mengandung rasa cemburu, sebenarnya ada sedikit kekaguman. Wang Lin menutup mata terhadap semua ini. Setelah meninggalkan alun-alun, dia menggenggam tangannya pada Master Flamespark dan berkata, "Junior melakukan kesalahan. Saya harap senior tidak keberatan." Kata-katanya sangat mirip dengan kata-kata seniornya, King Sui. Ketika Dewa Surgawi King Sui mendengar ini, dia mengungkapkan senyuman. Master Flamespark tersenyum dan berkata, "Tidak ada salahnya. Menyerahkan Danau Guntur dan tiruan dari Roh Guntur untuk membantu junior yang kuat menjadi lebih kuat adalah hal yang berharga. Sedangkan untuk menghancurkan Danau Guntur, mendapatkan eksploitasi militer yang cukup dalam pertempuran melawan sistem bintang aliansi sudah cukup." Dengan itu, dia menunjuk dengan jari kanannya. Dengan titik ini, dunia tampak berguncang dan energi asal yang tak ada habisnya berkumpul. Energi asal tiba-tiba berubah menjadi rune. Rune ini dipenuhi dengan vitalitas. Murid Wang Lin menyusut. Dia bisa dengan jelas merasakan jejak sumber energi asal di rune itu. Meskipun itu hanya sepotong, itu mengisi rune ini dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Master Flamespark menjentikkan jarinya dan rune itu terbang ke alun-alun. Saat rune itu mendarat, energi asal tersebar. Sepotong energi asal sumber juga masuk ke alun-alun. Para kultivator di sekitarnya semuanya berseru ketika alun-alun yang retak mulai terbentuk kembali seolah-olah waktu berputar kembali. Bahkan batu-batu yang telah berubah menjadi abu dan menghilang muncul kembali dari kehampaan dan membentuk persegi sekali lagi. Semua ini terjadi dalam sekejap. Seluruh alun-alun telah kembali normal. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada guntur. Setelah Wang Lin menyaksikan semua ini terjadi, dia tampak tercerahkan. Yang berikutnya adalah yang terakhir dari 3 ujian, ujian surga. Master Flamespark menoleh ke Li Yunzi dan berkata, "Tolong, rekan kultivator Li Yun." Li Yunzi mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan tangan ke kehampaan. Retakan muncul dan udara dingin keluar dari dalamnya. Kemudian Li Yunzi merogoh celah itu dan mengeluarkan sebuah gulungan. Gulungan ini sudah tua, dan mengeluarkan aura kuno. Setelah mengeluarkan gulungan itu, Li Yunzi melemparkannya dan terbang ke udara. Di udara, gulungan itu memancarkan cahaya hitam saat perlahan terbuka, memperlihatkan apa yang ada di dalamnya. Hanya ada satu kata di gulungan itu. Pertarungan. Meski hanya satu dunia, dunia ini mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Jika dilihat, mereka akan merasa seperti berada di medan perang Asura. Harta karun keluarga Zan, Battle Scroll. Salah satu dari 10 harta karun sistem bintang All Heaven, Battle Scroll. Hanya anggota keluarga Zan yang boleh melihatnya, tapi kali ini bisa memperluas wawasan saya. Itu adalah harta karun itu. Rumor mengatakan bahwa keluarga Zan awalnya tidak bernama Zan, tapi kemudian nenek moyang mereka menemukan harta karun ini secara tidak sengaja. Setelah susah payah mengolahnya, mereka mengubah nama mereka menjadi Zan dan menjadi klan pertempuran sistem bintang seluruh langit. Gelombang obrolan bergema. Mata Li Yunzi tenang saat dia berkata, "Orang tua ini akan bertanggung jawab atas ujian surga." Suaranya tenang saat dia dengan santai melambaikan tangan kanannya. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Puluhan orang langsung terlempar tanpa ada perlawanan. Mereka terbang ke dalam susunan transfer dan menghilang. Orang-orang yang diusir adalah semua orang yang tidak bisa melewati sidang kedua. Sekarang hanya tersisa 147. Ujian surga adalah memahami Battle Scroll orang tua ini selama 10 detik. Setelah 10 detik, jangan repot-repot membuka matamu, aku akan tahu apakah kamu memenuhi syarat. Perkataan Li Yunzi membuat para kultivator di sekitarnya bingung. Namun, mengingat gengsinya, semua orang terdiam. Li Yunzi memandang Zan Kongli dan perlahan berkata, "Zan Kongli, kamu duluan." Sesuai perintah leluhur. Zan Kongli menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju menuju alun-alun yang baru terbentuk. Dia melihat ke arah Battle Scroll yang tidak bergerak dan memasuki tahap yang aneh seolah-olah dia sepenuhnya terserap oleh Battle Scroll. Wang Lin menatap Zan Kongli, dan setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi serius. Setelah 8 detik, sepertinya kesadaran ilahi Zan Kongli telah terpecah menjadi 2 dan 1 bagian telah menyatu dengan Battle Scroll. Tepat pada saat ini, sepotong energi sumber asal hampir 100 kali lebih lemah dari apa yang ditampilkan Master Flamespark keluar dari Battle Scroll. Namun, dalam 10 detik,
Ia runtuh seolah-olah tubuh Zhang Kongli tidak mampu menampung jejak sumber energi yang sangat lemah itu. Akan sangat sulit bagi kultivator biasa untuk memperhatikan hal ini. Jika Wang Lin tidak melihat langkah ketiga di dalam mutiara penentang surga, dia tidak akan menyadari rahasia ini. Namun, apa yang dilihatnya memicu gelombang besar di hatinya. Wang Lin tersentak. Battle Scroll itu mengandung sumber energi asal. Suara Li Yunzi tenang saat dia perlahan berkata, Zhang Kongli, memenuhi syarat. Setelah dia mengatakan itu, Zhang Kongli segera terbangun dari keadaan misteriusnya. Saat dia terbangun, tubuhnya dipenuhi keringat dan wajahnya pucat. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia sangat lemah. Seolah-olah dia baru saja melakukan pertempuran besar. Setelah mundur beberapa langkah, dia memberi hormat kepada Li Yunzi sebelum meninggalkan alun-alun. Tidak banyak orang di antara para kultivator di sekitarnya, terutama yang terlibat dalam kompetisi, yang mengetahui rahasia sebenarnya. Mereka semua memiliki pemikiran yang berbeda-beda tentang bagaimana Zhang Kongli bisa melewati ujian dengan begitu mudah. Setelah itu, orang lain melangkah ke alun-alun dan menatap Battle Scroll. Namun, di antara selusin orang yang mengikuti, 8 di antaranya langsung dikirim kembali ke barisan transfer oleh Li Yunzi. Akibatnya, para kultivator di sekitarnya menjadi semakin gugup. Mereka benar-benar tidak bisa melihat bagaimana Li Yunzi menilai sidang ketiga. Semakin banyak Wang Lin melihat, semakin serius dia jadinya. Semua kultivator yang tersingkir mampu membagi indera ilahi mereka ke dalam gulungan pertempuran. Seolah-olah gulungan pertempuran itu memiliki jiwanya sendiri dan caranya sendiri untuk memutuskan apakah ia akan menerima indera ilahi orang itu. Li Yunzi menggunakan ini untuk menentukan apakah orang itu lulus. Semua yang lolos sama dengan Zhang Kongli. Mereka mampu membagi indera ilahi mereka dan memasukkan sebagian darinya ke dalam Battle Scroll, menyebabkan sepotong energi asal sumber itu muncul. Namun, tidak ada yang mampu menyimpan sumber energi asal itu di dalam tubuhnya. Ada hal lain yang diperhatikan Wang Lin, para kultivator yang memenuhi syarat nyaris tidak berhasil menyatu dengan Battle Scroll pada detik ke-9 atau ke-10. Hanya sedikit yang mampu melakukan fusi pada detik ke-8 seperti yang dilakukan Zhang Kongli. Mata Suting berbinar. Dia sepertinya telah melihat beberapa petunjuk, tapi dia tidak yakin. Setelah merenung sebentar, dia segera melangkah setelah orang terakhir selesai. Dia melangkah ke alun-alun dan melihat Battle Scroll. Li Yunzi memandang Suting. Dia memiliki kesan terhadap junior ini. Saat ini, dia mengangguk dan tidak berbicara. Ekspresi Suting serius saat dia melihat Battle Scroll dan menunjukkan tatapan misterius. Gas hitam muncul di antara alisnya dan mulai berputar. Pada detik kelima, sebagian dari kesadaran ilahinya terbelah dan diserap oleh Battle Scroll. Murid Wang Lin menyusut dan dia berpikir, 5 detik. Orang ini tidak memiliki peluang keberuntungan yang sama seperti yang saya temui, namun ia mampu memasuki kondisi itu dalam 5 detik. Bakatnya terlalu luar biasa. Mata Li Yunzi bersinar terang. Pada saat ini, dia menjadi serius sambil menatap Suting dan diam-diam mengangguk. Di keluarga Zhan, tidak lebih dari 10 orang yang bisa memasuki negara bagian itu dalam 5 detik. Banyak dari mereka yang telah lama berkultivasi di bawah Battle Scroll untuk dapat memasuki kondisi tersebut dalam 5 detik. Adapun berapa banyak orang yang bisa memasuki negara secepat ini pada percobaan pertama mereka, hanya 3 orang di keluarga Zhan yang berhasil melakukannya. Anak ini tidak biasa. Li Yunzi mengungkapkan sedikit kekaguman yang jarang muncul di matanya. Tak hanya Li Yunzi, monster-monster tua di atas sajadah juga melihat rahasia harta karun keluarga Zhan. Ada kekuatan aneh di dalamnya, dan semakin cepat seseorang memasuki negara bagian tersebut, semakin banyak warisan yang dapat mereka terima. Namun, di antara mereka, sangat sedikit orang yang tahu bahwa kekuatan ini adalah kunci dari langkah ketiga yang mereka kejar dengan susah payah. Mata Master Flamespark menampakkan cahaya misterius. Dia tidak melihat Battle Scroll tetapi menatap Suting. Dia berpikir, orang ini memiliki bakat itu. Setelah 10 detik, Suting tiba-tiba terbangun. Pada saat ini, mata Wang Lin bersinar sangat terang. Dia melihat sepotong sumber energi asal dari Battle Scroll memasuki tubuh Suting. Kemudian sebagian kecil darinya sebenarnya tertinggal di dalam Suting. Penemuan ini membuat pikiran Wang Lin bergetar. Dia terlalu jelas tentang peran apa yang dimiliki oleh sumber energi asal ini. Suting tidak akan menyadarinya sekarang, tetapi begitu dia mencapai puncak langkah kedua, hal itu akan memberikan dampak yang tak terbayangkan pada Suting. Suting dari planet Donglin ini telah menunjukkan permusuhan terbuka terhadap saya. Dia tidak bisa dibiarkan hidup.
Ekspresi Wang Lin tenang, tapi niat membunuh muncul di hatinya. Su Ting telah mengungkapkan niat membunuh terhadap Wang Lin lebih dari sekali. Dengan kepribadian Wang Lin, tidak mungkin dia membiarkan Su Ting memiliki sepotong sumber energi asal itu. Su Ting memenuhi syarat. Li Yunzi mengingat nama Su Ting dan mengangguk. Setelah merenung sebentar, dia berkata, total ada 3 Battle Scrolls. Setelah jalan menuju sistem bintang aliansi terbuka, Anda dapat menemukan saya dan saya akan membiarkan Anda melihat gulungan kedua. Setelah dia mengatakan itu, banyak kultivator di sekitarnya merasa iri, tetapi mereka tidak menunjukkannya. Su Ting memandang Li Yunzi. Bahkan dengan kesombongannya, dia tetap menghormati dan berkata, terima kasih, Senior Li Yunzi. Bahkan Zhang Kongli pun merasa masam di hatinya. Dia tahu bahwa bahkan di dalam keluarga, hanya sekitar 10 orang yang memenuhi syarat untuk melihat gulungan kedua. Sedangkan untuk gulungan ketiga, hanya kepala keluarga dan kedua tetua yang melihatnya, tidak ada orang keempat. Su Ting mengangguk dan mundur dengan hormat. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan suram. Wang Lin kembali menatap Su Ting dengan ekspresi dingin. Dia kemudian mengangkat kakinya dan berjalan menuju alun-alun. Awalnya, seorang kultivator bernama Zhao Yido akan mengikuti tes berikutnya. Tapi ketika dia hendak memasuki alun-alun, dia melihat Wang Lin bergerak. Dia segera mundur dan memperlihatkan ekspresi malu. Orang ini juga merupakan orang yang dipanggil oleh Russell dan diusir oleh Wang Lin dengan lambaian lengan baju Wang Lin setelah pertempuran pertama Wang Lin dan Russell. Pada saat ini, dia mengutuk kesialan di dalam hatinya dan dengan cepat mundur. Kemunculan Wang Lin segera menarik perhatian para kultivator di sekitarnya. Lagi pula, selama kompetisi gelar surgawi ini, nama Wang Lin telah mengguncang semua orang. Dia telah melawan Russell dalam ujian manusia dan melahap roh guntur dalam ujian bumi. Semua kultivator di sekitarnya menantikan penampilan Sumu di uji coba ketiga. Antisipasi seperti ini sangat kuat. Bahkan beberapa leluhur keluarga kultivasi pun memperhatikan dengan cermat. Mereka tidak hanya mengingat nama, Sumu, mereka juga mengingat penampilannya. Selain mereka monster tua di atas sajadah yang mewakili eselon atas sistem bintang seluruh langit, semua orang memandang sambil tersenyum. Hanya Dewa Darah yang mendengus dingin. Setelah merenung sebentar, dia juga menatap Wang Lin. Master Flamespark tersenyum di dalam hatinya. Dia sakit kepala karena Wang Lin. Tidak peduli apa, junior ini ditakdirkan bersamanya, dan menambahkan hubungan Wang Lin dengan King Sui, tidak baik untuk menindasnya. Wang Lin telah membuat kuil surgawi guntur kalah besar dalam uji coba manusia dan bumi. Namun, Li Yunzi bertanggung jawab atas ujian surga, jadi kecelakaan apapun yang terjadi, itu tidak akan memengaruhi dirinya kecuali Li Yunzi. Pada saat ini, ada secercah harapan saat dia melihat Wang Lin. Wang Lin melangkah ke alun-alun. Dia menggenggam tangannya pada Li Yunzi dan kemudian menatap Battle Scroll di udara. Episode 875 Evolusi Mata Ketiga. Pada pandangan pertama, kata pertempuran terlihat sangat biasa, tetapi jika dilihat lebih dekat, niat membunuh yang tak terbayangkan yang tampaknya berasal dari perang tiba-tiba runtuh. Pada saat ini, ilusi muncul di depan mata Wang Lin. Seolah-olah langit dan bumi telah runtuh. Semuanya lenyap, termasuk alun-alun, para kultivator di sekitarnya, dan bahkan kuil surgawi guntur. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kata, pertempuran. Wang Lin hanya merasakan tubuhnya gemetar dan seluruh tubuhnya mengalami kesurupan. Seolah-olah kekuatan misterius meledak dari kata, pertempuran. Kekuatan ini turun dan mengambil alih pikirannya. Seolah-olah jiwa asalnya telah terpisah dari dagingnya. Tidak ada lagi hubungan antara keduanya. Niat membunuh yang mengerikan mengelilinginya. Wang Lin merasa seperti manusia fana di musim dingin yang parah tanpa pakaian apapun. Hawa dingin sepertinya berusaha meledakkan api kehidupannya. Dalam keadaan kesurupan, Wang Lin merasa seperti dia kembali ke masa ketika mutiara penentang surga telah selesai. Pintunya muncul, dan saat terbuka, gelombang sumber energi asal tiba-tiba muncul. Mata ketiga perlahan muncul di antara alisnya dan perlahan terbuka, tapi tidak ada lampu merah yang keluar. Pada saat ini, Wang Lin tidak bergerak, tetapi pikirannya bergetar hebat. Perasaan menghadap pintu di dalam mutiara penentang surga bergema sekali lagi. Namun, dibandingkan perasaannya saat itu, apa yang dia rasakan jauh lebih lemah. Saat itu, Wang Lin hampir pingsan hanya dengan satu tatapan. Sekarang, ketika dia melihat kata, pertempuran, meskipun dia terkejut, dia bisa bertahan. Jelas sekali bahwa sumber energi asal di dalam kata, pertempuran, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mutiara penentang surga.
Bagi Wang Lin, manik yang menantang surga terlalu misterius, tapi kata pertempuran ini adalah sesuatu yang bisa dia pahami. Peristiwa ini sepertinya terjadi dalam jangka waktu yang lama, tetapi semuanya terjadi saat Wang Lin mengangkat kepalanya. Itu hanya 1 detik. Li Yunzi awalnya tidak memiliki pendapat yang baik tentang Wang Lin. Meskipun sumu ini mampu melawan Russell dan memiliki mantra yang luar biasa, tanpa campur tangan King Sui, yang kalah adalah sumu. Sedangkan untuk percobaan kedua, alasan sumu mampu melahap roh guntur juga karena keberuntungan. Li Yunzi adalah seseorang yang telah mencapai tingkat kultivasinya saat ini melalui kerja kerasnya sendiri. Di matanya, para kultivator yang bergantung pada keberuntungan itu tidak layak. Sumu adalah salah satu kultivator di matanya. Namun, saat ini, matanya bersinar terang tidak seperti sebelumnya. Dia mengambil 3 langkah ke depan dan menatap Wang Lin. Seolah-olah ada sesuatu yang menderu-deru di dalam hatinya. 1 detik. Sumu ini bisa memasuki negara bagian hanya dalam 1 detik. Bahkan dengan kekuatan mental Li Yunzi, dia tetap bersemangat. Dalam beberapa generasi sejarah keluarga Zannya, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki negara bagian itu dalam 1 detik. Bahkan leluhurnya yang memiliki bakat menantang surga membutuhkan waktu 2 detik. Saat ini, Li Yunzi sudah melupakan syuting. Semua pikiran itu digantikan oleh Wang Lin. Bukan hanya dia, semua monster tua di sajadah pun kaget. Sama seperti Li Yunzi, mereka tidak terlalu memikirkan penampilan Wang Lin di 2 uji coba terakhir, mereka hanya menganggapnya lucu. Namun, semuanya mulai memperhatikan dengan serius kini. Murid darah dewa menyusut saat dia menatap Wang Lin. Saat dia terkejut, niat membunuh muncul di hatinya sekali lagi. Anak ini bisa masuk negara dalam 1 detik. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Saat dia memikirkan hal ini, dia merasakan niat membunuh mengunci dirinya. Dia berbalik dan melihat King Sui dengan dingin menatapnya. Dewa darah mendengus dingin. Dia menekan niat membunuh dan menyembunyikannya jauh di dalam hatinya. Nenek moyang lain dari keluarga yang memiliki warisan dari alam surga semuanya memperhatikan dengan penuh perhatian. Kekaguman pada leluhur keluarga Siang semakin kuat. Semakin dia memandang Wang Lin, dia menjadi semakin senang. Ia berpikir, anak ini bukan sekadar ikan di kolam. Master Flamespark tersenyum, dan ketika dia melihat ke arah Li Yunzi yang terkejut, senyumannya melebar. Zhang Kongli mengetahui masalah ini di dalam keluarga. Ketika dia melihat Wang Lin memasuki negara bagian itu hanya dalam 1 detik, dia tersentak dan benar-benar terpana. Adapun Suting, dia mengerutkan kening dan hatinya terasa sangat rumit. Dia awalnya adalah seorang anak yang disukai oleh surga, tetapi selama ujian manusia, Sumu mencuri gunturnya. Kemudian dalam uji coba bumi, dia jauh lebih rendah dari Sumu. Sekarang di ujian surga, dia dipuji oleh Li Yunzi, tapi semua itu langsung lenyap. Seolah-olah Sumunya adalah musuh bebuyutannya dalam hidup. Indera ilahi Wang Lin terbelah menjadi 2 dan menyatu dengan kata pertempuran. Jejak sumber energi berasal dari kata tersebut dan perlahan berputar ke seluruh tubuhnya. Saat ia hendak meninggalkan tubuh Wang Lin, ia bergetar dan jejak energi asal sumber ini mengalir ke mata ketiga seperti orang gila. Sumber energi asal mengalir ke mata ketiga yang muncul di antara alisnya. Cahaya merah terang tiba-tiba muncul dari mata ketiganya. Saat potongan energi asal masuk, cahaya merah yang berasal dari mata ketiganya menjadi lebih intens. Setelah 10 detik, Wang Lin terbangun dan lampu merah yang berkumpul di mata ketiganya tiba-tiba memancar dalam bentuk kipas. Lampu merah menyala dan menyebabkan semua kultivator di sekitarnya berseru. Lampu merah berbentuk kipas mengelilingi Battle Scroll sepenuhnya. Dalam keadaan kesurupan, Wang Lin samar-samar melihat pemandangan aneh di gulungan itu. Itu adalah sistem bintang yang jauh, dan seorang lelaki tua berbaju putih melambaikan jarinya ke angkasa dan menulis kata pertempuran. Kata itu muncul dan terbagi menjadi 6 gulungan berbeda. Sumber energi asal yang kuat datang dari orang tua itu. Dia dipenuhi dengan kesedihan, penyesalan, dan keengganan saat dia melihat kata pertempuran. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bintang-bintang. Matanya tiba-tiba dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuh Wang Lin bergetar dan lampu merah dari mata ketiganya menghilang. Dia telah terbangun. Adegan yang dia lihat tadi adalah karena mata ketiganya terhubung dengan Battle Scroll. Apa yang dia lihat secara samar-samar terasa seperti ilusi, tetapi juga terasa sangat nyata. Saat lampu merah menghilang, mata ketiga Wang Lin perlahan tertutup, tapi tidak menghilang. Itu berubah menjadi garis merah dan tetap berada di antara alis Wang Lin. Saat ini, Wang Lin mengeluarkan perasaan aneh. Kamu melihatnya.
Li Yunzi mengambil langkah dan tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lin. Dia menatap Wang Lin, dan suaranya mengandung sedikit kegembiraan. Wang Lin diam-diam merenung dan mengangguk. Dia bisa dengan jelas merasakan ada kekuatan yang bahkan membuatnya takut di dalam garis merah di antara alisnya. Ada sedikit rasa sakit, seolah kekuatan itu tidak mau bertahan dan ingin meledak keluar. Li Yunzi menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, dia tertawa dan berkata, "Bagus. Sumu, setelah kompetisi surgawi selesai, datang dan temukan aku. Orang tua ini akan membiarkanmu melihat dua gulungan pertempuran yang tersisa." Episode 876 Garis Menuju Surga. Ekspresi Wang Lin netral, tapi hatinya tergerak. Dari apa yang dia lihat dari ilusi, terlihat jelas ada 6 gulungan. Wang Lin tetap tenang sambil dengan hormat menggenggam tangannya. "Terima kasih, Senior Li Yunzi." Li Yunzi tertawa dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Dia melambaikan lengan bajunya dan menarik seseorang untuk melanjutkan ujian surga. Wang Lin berbalik dan berjalan keluar alun-alun. Dia menemukan tempat terbuka dan duduk. Mengabaikan tatapan semua kultivator, dia diam-diam berkultivasi. Saat dia berkultivasi, dia bisa dengan jelas merasakan gelombang rasa sakit dari sela alisnya. Perasaan seperti dia akan kehilangan kendali muncul di hatinya. Wang Lin samar-samar memahami bahwa mata ketiga telah menyerap sumber energi asal, dan perubahan besar telah terjadi. Mengenai apakah perubahan ini baik atau buruk, bahkan dia tidak bisa menebaknya. Namun, ada satu hal yang pasti, jika dia membiarkan rasa sakitnya terus berlanjut, setelah rasa sakit itu melampaui kendalinya dan keluar, dia pasti akan menderita serangan balik. Dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan pikiran, dia memadatkan batasan jantung pemusnahan yang tak ada habisnya. Saat dia terus mengolahnya, 3 segel secara bertahap terbentuk untuk menutup mata ketiga. Namun, kekuatan mata ketiganya terlalu kuat. Segel ini hanya dapat meringankan masalah untuk sementara. Jika waktu terus berjalan, dia harus memperkuatnya sesekali. Meskipun demikian, Wang Lin tidak menganggapnya merepotkan. Tidak peduli apapun, mantra di mata ketiga akan menjadi kartu as yang menyelamatkan hidupku. Setelah Wang Lin, para kultivator lainnya melanjutkan tes. Setelah 30 menit, para kultivator yang tersisa telah menyelesaikan percobaan ketiga. Tangan kanan Li Yunzi terulur dan battle scroll kembali ke tangannya. Saat dia berbalik, hembusan angin menyapu tubuhnya. Semua yang tidak memenuhi syarat dikirim kembali ke susunan transfer di langit. Dari 147 orang, hanya tersisa 112 orang. Saat Li Yunzi kembali ke sajadahnya, tatapan Master Flamespark menyapu 112 orang yang tersisa. Matanya bersinar seperti obor dan dia perlahan berkata, 3 uji coba telah berakhir, dan semua yang tersisa adalah para elit generasi ini. Awalnya, 6 jalur kekosongan misterius akan menjadi yang berikutnya untuk menguji dao Anda, tetapi karena nomor Anda sudah mendekati 108, kami akan melompat ke satu baris ke surga. One Line to Heaven adalah ajang terakhir perebutan gelar Celestial. Dari 108 orang yang akan mendapatkan gelar Celestial, 36 orang teratas akan diberi nama Surga Celestial. Dalam uji coba satu baris menuju surga, kalian semua ada sebagai hantu. Biarpun kamu mati, tubuhmu hanya akan mengalami sedikit kerusakan, jadi itu tidak akan terlalu mempengaruhimu. Setelah Master Flamespark selesai berbicara, dia menamparkan tas pegangannya dan sepotong kayu berbentuk segi 8 muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke udara dan potongan kayu berbentuk segi 8 itu tumbuh. Dalam sekejap, lebarnya lebih dari 100 kaki dan semburan cahaya warna-warni memancar darinya saat berputar di langit. Masuk ke alun-alun. Setelah Master Flamespark berteriak, 112 kultivator berjalan ke alun-alun dan duduk dalam posisi lotus. Tak lama kemudian, Master Flamespark mengirimkan segel dan kemudian sinar cahaya datang dari dalam kayu. Sinar cahaya menyinari 112 kultivator di alun-alun. Saat cahaya 5 warna bersinar, semua kultivator, termasuk Wang Lin, kehilangan kesadaran. Ini adalah hutan yang sangat lebat. Pohon-pohon menjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya dengan cabang-cabang tak berujung yang saling berpotongan dan dedaunannya tampak membentuk jaring yang menutupi langit. Hanya celah kecil di dalam jaring yang memungkinkan cahaya masuk. Berkas cahaya turun dari langit. Itu tampak sangat misterius. Tanah ditutupi dedaunan busuk dan ada serangga beracun bergerak sambil menghindari pancaran cahaya. Tepat pada saat ini, salah satu pohon yang menjulang tinggi mengeluarkan kilatan cahaya 5 warna dan Wang Lin keluar dari sana. Saat dia muncul, dia langsung melompat dan mendarat di dahan.
Dia segera menggunakan pembatasan jantung dan menyembunyikan auranya. Wang Lin telah diasah oleh situasi hidup dan mati, dan apa yang disebut satu jalur ke surga ini bahkan tidak sebahaya tanah roh iblis. 1. Dia secara alami tidak akan membuat kesalahan dengan menyebarkan indera ilahi saat dia tiba. Pada saat ini, indera ilahi menyapu, dan itu tidak berhenti di Wang Lin. Itu terus menyebar. Namun, sesaat kemudian, indera ilahi panik dan menyebar dengan cepat. Namun setelah beberapa saat, indera ilahi itu runtuh dan jeritan menyedihkan datang dari kejauhan. Mata Wang Lin berbinar. Kecuali aku yakin aku lebih kuat, aku tidak bisa menyebarkan inderaku di sini. Jika tidak, saya akan segera ditemukan dan dijadikan sasaran. Wang Lin diam-diam merenung sebentar. Setelah dia mengayuh energi asalnya dan mengamati tubuhnya, dia dapat melihat beberapa petunjuk. Memang benar seperti yang dikatakan Master Flamespark. Tubuh di sini persis sama dengan tubuhnya, tetapi setelah mati, tidak banyak mempengaruhi tubuh aslinya. Satu jalur ke surga tanpa kematian yang nyata tentu akan memungkinkan banyak kultivator yang tidak memiliki pengalaman nyata untuk menjalani cobaan hidup dan mati. Saya khawatir inilah tujuan sebenarnya dari kuil surgawi Guntur. Tujuan mereka adalah untuk membesarkan para kultivator sejati. Wang Lin mengerutkan kening dan berusaha untuk bergabung dengan dunia. Namun, karena ini bukan dunia nyata, maka tidak ada pengaruhnya. Setelah merenung sebentar, ada kepulan asap dan dia menghilang. Ujian manusia, bumi, dan surga hanyalah ujian. Satu baris ke surga ini adalah pertarungan sesungguhnya untuk gelar surgawi. Tidak ada yang baik atau jahat. Jika saya ingin nomor 1, maka saya harus membunuh paling banyak. Saat Wang Lin bergerak, ada kilatan rasa dingin di matanya. Tepat pada saat ini, indera ilahi lainnya menyebar dan memindai area tersebut. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan cepat bergerak. Dia sangat cepat, dan dalam sekejap, dia melihat kultivator yang menyebarkan kesadaran ilahi. Orang ini adalah Zhao Yidao, yang diinterupsi 2 kali oleh Wang Lin selama 3 ujian. Ketika dia muncul, dia sangat bingung dengan lingkungannya. Mengikuti ajaran keluarganya, dia secara tidak sadar menyebarkan akal ilahi untuk mengamati sekelilingnya. Namun, saat kesadaran ilahinya menyebar, perasaan krisis yang kuat menyelimuti dirinya. Dia panik dan menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dia segera ingin pergi, tetapi saat ini, kabut hitam terbang di belakangnya. Niat membunuh yang kuat muncul dan segera melahap Zhao Yidao yang melarikan diri. Jeritan menyedihkan bergema di antara pepohonan. Wang Lin berdiri 1000 kaki jauhnya dan dengan dingin menatap kabut hitam. Kabut itu bergerak seolah-olah telah menyerap kultivator Zhao itu beserta kulit dan tulangnya. Sesaat kemudian, seseorang keluar. Itu adalah Su Ting. Dia menggilat bibirnya dan menatap Wang Lin. Saat keduanya bertukar pandang melintasi jarak 1000 kaki, suara letupan bisa terdengar. Su Ting sangat takut pada Wang Lin. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, dia tidak ingin mengambil inisiatif untuk memprovokasi Wang Lin, jadi dia dengan muram berkata, bagaimana kalau kita meninggalkan pertempuran kita sampai akhir? Wang Lin dengan dingin menatap Su Ting sebelum berbalik dan menghilang dalam sekejap. Mendapatkan pembunuhan terbanyak lebih penting daripada membunuh Su Ting. Su Ting menghela nafas lega. Dia kemudian mundur ke dalam kabut dan dengan cepat pergi ke arah lain. Seolah-olah keduanya telah menetapkan tempat ini sebagai batas dan membagi area tersebut menjadi 2. Keduanya tidak akan memasuki wilayah pihak lain. Wang Lin tidak membuang waktu untuk mencari orang satu per satu. Sebaliknya, dia hanya menemukan sebatang pohon besar dan duduk. Kemudian kesadaran ilahinya menyebar dan menyapu area tersebut. Saat indera keilahiannya menyebar, indera keilahian lebih dari 10 orang meledak dan menyerang Wang Lin. Di tempat ini, meskipun kamu tidak mencoba membunuh orang lain, mereka akan datang untuk membunuhmu. Wang Lin meludahkan sebuah benda, itu adalah stempel penyegel surgawi. Benda kecil ini melayang di hadapan Wang Lin dan mengeluarkan semburan cahaya keemasan. 2 dari ratusan ribu segel emas memiliki jiwa asal para kultivator yang tersegel di dalamnya, dan kekuatan segel ini jelas berbeda dari yang lain. Wang Lin tidak yakin apakah jiwa asal ilusi ini dapat disegel. Wang Lin tenang saat dia menunggu orang pertama yang ingin mati tiba. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh melesat seperti kilat dari hutan ke kanan. Namun, saat sosok itu berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin, orang itu terkejut. Setelah melihat targetnya adalah Wang Lin, mata orang itu dipenuhi teror dan dia memilih untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dari awal sampai akhir, Wang Lin tenang. Saat kultivator muncul, stempel penyegel surgawi keluar.
Itu sangat cepat saat mengejar kultivator yang melarikan diri. Saat kultivator itu panik, tangannya membentuk segel dan mantra mulai muncul. Namun, mantra ini tidak berpengaruh pada stempel penyegelan surgawi. Stempel penyegel surgawi langsung menutup dan tiba-tiba tumbuh. Itu tanpa ampun menekan dan sejumlah besar tanda emas muncul untuk menutup pelariannya. Mata sang kultivator dipenuhi dengan keputusasaan saat dia menamparkan tas pegangannya dan ratusan pedang terbang muncul. Dia ingin melawan, tapi saat suara gemuruh menggema, semua pedang terbang itu roboh. Stempel penyegel surgawi hancur dan dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Saat kultivator menghilang, sebuah tanda emas terbang keluar dan melintas. Sesaat kemudian, tanda emas dipenuhi dengan kecerdasan. Mata Wang Lin menyipit dan dia menarik stempel penyegel surgawi. Setelah mengamatinya dengan cermat, dia perlahan mengangkat kepalanya saat dia melihat ke dalam hutan yang jauh dan dengan tenang berkata, "Berapa lama kalian semua ingin menunggu sebelum menyerang?" Hutan di hadapannya benar-benar sunyi. Sesaat kemudian, 4 orang keluar dari hutan. Keempatnya berada pada tahap korporeal yang aura mereka menyatu menjadi satu yang samar-samar bisa menandingi aura Wang Lin. Mereka berempat saling memandang. Salah satu mata mereka menjadi ganas, dan tanpa sepatah kata pun dia menamparkan tasnya. Sebuah labu segera terbang keluar. Tangan kanannya membentuk segel dan kemudian api merah keluar dari labu menuju Wang Lin. 1. Demon Spirit Land adalah tempat Wang Lin dikirim oleh Olsir. N. Episode 877 Guntur, hancurkan. 3 orang di sampingnya mengatupkan gigi. Jika mereka tidak bertindak sekarang, mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Salah satu dari mereka membentuk segel dan kemudian tumbuh-tumbuhan di sekitarnya mulai tumbuh gila-gilaan dan menyerbu ke arah Wang Lin. Ada orang lain yang membuka mulutnya dan meludahkan manik hitam yang mendekati Wang Lin. Kultivator terakhir membentuk segel dan ratusan boneka bergegas menyerang Wang Lin. Namun, pada saat ini, mata kultivator yang mengirimkan labu itu menyala dan dia dengan cepat mundur. Namun, saat dia mundur, 3 lainnya juga bergerak. Sepertinya mereka semua mempunyai pemikiran yang sama. Keempat orang tersebut melarikan diri ke 4 arah berbeda. Mata Wang Lin berbinar dan stempel penyegel surgawi keluar. Semua serangan runtuh di bawah stempel penyegelan surgawi yang lebarnya ratusan kaki. Kemudian muncul setelah salah satu dari 4. Terjadi ledakan keras. Setelah hancur, ia menyerang satu demi satu. Ratusan ribu tanda emas memenuhi area tersebut, tetapi 4 di antaranya dipenuhi dengan kecerdasan. Wang Lin menatap 4 rune yang sangat spesial di antara mereka. Matanya berbinar dan dia mendapat ide yang berani. Jika saya menggabungkan bendera 1 miliar jiwa-jiwa dan stempel segel surgawi. Jantung Wang Lin berdetak kencang. Suara gemuruh terus bergema, dan sesaat kemudian, stempel penyegel surgawi kembali. Jumlah rune yang mengandung kecerdasan meningkat dari 4 menjadi 7. Wang Lin meraih stempel penyegelan surgawi dan menghilang. Wajah Segong Hu pucat saat dia dengan cepat bergerak melewati hutan. Saat dia muncul, dia dikunci oleh niat membunuh. Jika bukan karena reaksinya yang cepat dan dia menghindar dengan cepat, dia akan mati saat dia muncul. Meski begitu, dia masih terluka saat menghindar. Wajahnya pucat dan dia segera melarikan diri. Di belakangnya, anak laki-laki berkepala besar itu dengan cepat mengejar. Senyuman bodohnya masih terlihat di wajah anak laki-laki berkepala besar itu. Senyumannya terhadap Sengong Hu terasa dingin. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan kilatan cahaya ungu. Cahaya ungu dengan cepat berubah menjadi semut ungu setinggi puluhan kaki. Semut ini sangat ganas. Setelah muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang ke depan dengan penjepit semut raksasanya. Itu jauh lebih cepat daripada Sengong Hu, dan tanpa ampun ia mencubit ke arahnya. Senyuman pada anak laki-laki berkepala besar itu menjadi semakin dingin. Dia sudah bisa melihat kultivator sebelum dia dibelah 2 oleh semut surgawi mendalam yang dia besarkan. Anak laki-laki berkepala besar itu bergumam, "Sayangnya, saya tidak bisa membuka tas penyimpanan saya di sini. Kalau tidak, aku baru saja mengumpulkan jiwa asalnya dan tidak perlu mengirimkan semut surgawi yang mendalam." Pada saat krisis ini, mata Sengong Hu berbinar dan dia berbalik untuk memuntahkan bola guntur seukuran kepalan tangan ke arah semut yang mengejarnya. Guntur bergemuruh saat menuju ke arah semut. Namun, perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Saat guntur mendekati semut, semut menjepitnya dengan penjepitnya dan bola guntur itu roboh. Raungan menggelegar bergema, tapi semut itu sama sekali mengabaikan dampaknya dan menyerang ke depan. Penjepitnya mengeluarkan aura dingin saat tanpa ampun menekan Sengong Hu. Sengong Hu tersenyum sedih.
Dari saat dia muncul hingga sekarang, kurang dari 15 menit berlalu, dan dia menghabiskan semuanya untuk bertahan hidup. Dia belum berhasil membunuh siapapun, dan dia akan kehilangan medan perang. Namun, pada saat ini, mata Seng Monghu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia merasakan aura familiar tiba-tiba mendekat. Ada kilatan cahaya keemasan dan suara dingin memenuhi langit dan bumi. Segel. Saat kata itu diucapkan, tanda emas tiba-tiba mengembun di sekitar Seng Monghu. Dengan keras, tang semut mencubit tanda emas itu. Dengan sekejap, tanda emas yang tak terhitung jumlahnya menyatu, menciptakan badai emas. Saat badai melanda, semut surgawi yang mendalam bergetar dan dengan cepat mundur. Senyuman bodoh pada anak laki-laki berkepala besar itu langsung membeku dan dia menatap ke depan. Ekspresinya menjadi suram dan kemudian dia mundur tanpa ragu-ragu. Wang Lin keluar dari hutan di belakang Seng Monghu. Stempel penyegel surgawi melayang di depan Wang Lin dan melepaskan cahaya keemasan lembut. Tuanku. Wajah Seng Monghu dipenuhi rasa hormat. Wang Lin mengangguk dan tatapannya menyapu anak laki-laki berkepala besar yang mundur itu. Dia dengan dingin berkata, masih ingin lari. Dia mengambil satu langkah dan segera bergerak ratusan kaki. Stempel penyegel surgawi langsung terisi. Tingkat kultivasi anak laki-laki berkepala besar itu sama dengan tingkat awal Nirvana Skrier milik Wang Lin. Dia telah menyaksikan kebangkitan Wang Lin selama 3 ujian, jadi sekarang dia sangat takut pada Wang Lin dan tidak ingin memprovokasi Wang Lin dengan sia-sia. Senyuman bodoh anak laki-laki berkepala besar itu telah menghilang dan dia dengan cepat berteriak, rekan kultivator sumu, saya akan meninggalkan area ini. Mengapa Anda harus bertujuan untuk membunuh? Tingkat kultivasi kami sama, jadi jika kami bertempur, Anda akan terluka. Jangan beri kesempatan pada syuting itu. Mata Wang Lin dingin. Saat dia melangkah keluar, dia mengangkat tangannya. Sebuah Heavenly Chop menyatu ke tangannya dan dia tanpa ampun menebangnya. Ekspresi anak laki-laki berkepala besar itu berubah drastis. Saat dia mundur, semut surgawi yang mendalam mengeluarkan raungan dan menghalangi di depan anak laki-laki berkepala besar itu. Saat potongan surgawi menyentuh semut, semut itu roboh. Stempel penyegel surgawi menyala dan salah satu tanda emas mendarat di semut yang roboh. Rune emas itu segera dipenuhi dengan kecerdasan. Ekspresi anak laki-laki berkepala besar itu menjadi pucat. Saat dia dengan cepat mundur, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, mantra surgawi, rangkullah. Setelah dia mengatakan itu, riak menyebar di sekelilingnya. Saat riak menyebar, lingkungan sekitar mulai berubah. Binatang buas yang berbeda mulai bermunculan, dan mereka semua mengaum marah saat mereka menyerbu ke arah Wang Lin. Mari kita gunakan kamu untuk menguji kekuatanku atas Guntur. Suara Wang Lin seperti angin musim dingin. Saat itu jatuh ke telinga anak laki-laki berkepala besar, anak laki-laki itu gemetar. Dia ingat bagaimana Wang Lin melahap roh Guntur selama uji coba bumi. Dia merasa pahit dan segera mundur setelah dia mengucapkan mantranya. Mata Wang Lin tiba-tiba berubah. Guntur yang akan membuat orang gemetar berkumpul seperti orang gila. Guntur langit dan bumi semuanya berada di bawah kendaliku. Wang Lin tidak melihat ke arah anak laki-laki berkepala besar itu tetapi ke arah langit. Jiwa asal naga Guntur kuno terbang keluar dari antara alisnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Mengaum. Raungan naga petir kuno yang memungkinkannya mengendalikan Guntur sekali lagi bergema di seluruh dunia. Raungan ini seperti guntur yang membelah surga. Itu terkirim seperti gelombang kejut yang mengejutkan semua kultivator di medan perang. Seluruh medan perang mulai berguncang seolah-olah ada gempa bumi. Seluruh dunia terbalik dan matahari serta bulan terbalik. Suting baru saja memasuki kabut hitam dan mengejar seorang kultivator sambil tersenyum. Dia hendak melahap sang kultivator, tetapi pada saat ini, dia mendengar suara gemuruh yang datang dari zaman kuno dan merasakan getaran dahsyat di medan perang. Kabut hitam di sekelilingnya tiba-tiba runtuh karena kekuatan raungan ini. Dia dipaksa keluar dari kabut dengan ekspresi kaget saat dia menatap ke kejauhan. Adapun kultivator yang melarikan diri, dia batuk seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Kultivator merasa seperti langit runtuh di bawah gemuruh guntur dan seperti dia ditekan ke tanah. Di hutan, kultivator berjari 6 bersembunyi di dalam pohon yang menjulang tinggi, menunggu mangsa. Namun, saat ini, gemuruh guntur bergema di langit. Dia tiba-tiba menjadi pucat. Seolah-olah ada kekuatan yang masuk ke dalam jiwanya dan memaksanya keluar dari tempat persembunyiannya. Dia melihat ke kejauhan dengan ketakutan di matanya. Ini adalah auman yang dilepaskan Sumu dalam uji coba bumi. Zhang Kongli sedang bergerak di dalam hutan ketika dia mendengar suara gemuruh itu.
Tubuhnya gemetar dan dia segera duduk untuk berkultivasi. Sesaat kemudian, matanya berbinar. Wajahnya dipenuhi kegembiraan dan dia bergegas menuju Auman. Pada saat ini, semua kultivator di medan perang mendengar deru guntur yang menakutkan. Seolah-olah langit akan runtuh. Langit tiba-tiba berubah warna saat guntur muncul tinggi di udara dan berkumpul di kejauhan. Bumi bergetar hebat, seolah-olah hari kiamat. Itu bukan hanya medan perang. Di luar, di kuil surgawi guntur, potongan kayu segi delapan di udara bergetar hebat. Sinar guntur muncul dan terus melewatinya. Kilatan petir dalam jumlah besar muncul di langit seolah-olah dipanggil. Mereka semua mendekati potongan kayu itu seolah-olah hendak menyembah sesuatu. Master Flamespark tiba-tiba berdiri dan menatap potongan kayu berbentuk segi delapan itu. Ekspresinya suram dan kedua tangannya membentuk segel. Segel yang tak terhitung jumlahnya mendarat di potongan kayu segi delapan dan kemudian potongan kayu segi delapan itu perlahan-lahan berhenti bergetar. Pada saat ini, para kultivator di sekitarnya memiliki berbagai gagasan tentang apa yang terjadi. Setelah mengaum, jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin kembali ke tubuhnya. Kilatan petir yang tak berujung mengelilingi tubuhnya. Daerah dalam jarak 500 km darinya telah berubah menjadi neraka guntur. Saat suara letupan bergema, sejumlah besar pohon yang menjulang tinggi tumbang dan terbakar. Pada saat ini, mata Wang Lin dipenuhi guntur dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Wang Lin merasa seperti dia adalah penguasa segala guntur. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah anak laki-laki berkepala besar, yang sedang melarikan diri dan hampir kehilangan akalnya. Guntur, hancurkan. Raungan menggelegar bergema dengan ujung jari Wang Lin. Kemudian semua guntur di sekitarnya menyerbu dengan keras ke arah tubuh berkepala besar itu. Jika seseorang melihatnya dari udara, dia akan melihat semua guntur di area tersebut berkontraksi menuju satu titik. Titik konsentrasinya adalah anak laki-laki berkepala besar. Guntur bergerak sangat cepat hingga langsung menutup. Mata anak laki-laki berkepala besar itu menunjukkan keputusasaan. Pada saat ini, dia mendapat ilusi bahwa dia sedang menghadapi semua guntur di langit. Pada saat berikutnya, guntur menyerbu tubuhnya. Ledakan keras bergema di seluruh medan perang sekali lagi. Tubuh anak laki-laki berkepala besar itu terbakar dan melayang ke udara. Tidak ada sisa tubuhnya yang tersisa. Episode 878 Mata Ketiga. Para kultivator di dalam medan perang semua memandangi guntur yang perlahan menghilang. Hati mereka dipenuhi rasa takut. Ini adalah mantra Master Demon. Menakutkan. Jika kamu bertemu orang itu, kamu akan mati. Mustahil bagiku untuk menghadapinya dengan kekuatanku. Mantra semacam ini belum pernah terdengar dan menggemparkan. Su Ting menatap dengan heran dan mengepalkan tinjunya. Dia tidak menyadari bahwa tinjunya sedikit gemetar. Di kuil surgawi guntur di alun-alun, anak laki-laki berkepala besar itu tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan seteguk besar darah. Dia segera menjadi putus asa. Ekspresinya sangat tajam ketika dia tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling. Dia kaget dan mengungkapkan teror. Tidak. Master Flamespark berteriak, duduk. Tubuh bocah berkepala besar itu gemetar, jantungnya berdebar kencang, pikirannya kacau. Sebelumnya, dia ingin berusaha sekuat tenaga dan menemukan tubuh Wang Lin untuk membalas dendam. Namun, ketika dia melihat sekeliling, dia melihat hanya ada 108 orang. 4 hilang. Mungkinkah dalam satu baris menuju surga, 4 dari mereka tidak masuk sebagai avatar tetapi masuk dengan tubuh asli mereka? Kulit kepala anak laki-laki berkepala besar itu menjadi mati rasa. Diam-diam dia bersyukur dia bukan salah satu orang yang masuk ke dalam dengan tubuhnya. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin dan dia merasakan gelombang ketakutan. Pantas saja saya tidak bisa membuka tas pegangan saya. Hanya harta karun dengan jiwa asal yang dapat digunakan. Anak laki-laki berkepala besar itu menarik nafas dalam-dalam dan dia masih merasa takut. Di medan perang, ada kilatan emas dan tanda emas muncul. Rune ini telah menyerap avatar anak laki-laki berkepala besar yang hilang dan sekarang dipenuhi dengan kecerdasan. Wang Lin mengambil stempel penyegelan surgawi. Dia melihat ke arah Sengong Hu yang tertegun dan menamparkan tasnya. Setelah mengeluarkan beberapa pil, dia menyerahkannya kepada Sengong Hu. Temukan tempat tersembunyi dan fokus pada kultivasi. Sengong Hu meminum pilnya. Dia hendak menelannya ketika matanya tiba-tiba menyipit. Dia melihat tas milik Wang Lin dan setelah ragu-ragu dia berkata, "Tuanku. Anda, dapatkah membuka tas Anda?" Wang Lin kaget dan matanya menjadi suram. Ratusan pikiran melintas di kepalanya. Dengan kecerdasannya, hanya satu kalimat dari Sengong Hu yang mampu membuatnya mengerti.
Kamu tidak bisa membuka milikmu. Wang Lin dengan murung menatap Seng Honghu. Seng Honghu menggelengkan kepalanya. Indera ilahinya masuk ke dalam tasnya. Lalu dia menamparkan tasnya dan tidak ada jawaban. Wang Lin tetap diam saat dia berbalik dan melangkah ke udara. Seng Honghu punya beberapa ide di kepalanya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mendengarkan Wang Lin dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Wang Lin melakukan perjalanan di medan perang dan menyeringai. Medan perang pembantaian yang bagus. Ada orang sungguhan di antara yang palsu dan palsu di antara yang asli. Skema Master Flamespark benar-benar mendalam. Saya mengaguminya. Tidak termasuk 108 orang di luar, 4 dari 112 orang masuk dengan tubuh aslinya. 2 orang yang kubunuh tadi sudah membawa tasnya, jadi masih ada 1 lagi yang tersisa di sampingku. Aku hanya tidak tahu siapa orangnya. Saat Wang Lin bergerak, indera ilahi menyebar tanpa hambatan apapun. Jika dia memperhatikan seorang kultivator, dia akan segera bergegas. Sepanjang jalan, Wang Lin tidak menunjukkan belas kasihan. Karena ini adalah medan perang pembantaian, jika ada yang masuk, mereka siap untuk membunuh dan dibunuh. Jika mereka mati, itu bukanlah kematian yang sesungguhnya. Akibatnya, semua kultivator yang ditemui Wang Lin merasa sulit untuk melarikan diri. Namun, sebelum Wang Lin menyerang, dia akan memeriksa apakah orang lain dapat membuka tas pegangannya atau tidak. Jika mereka tidak bisa, maka dia akan menyerang. Pembantaian yang sama juga berlanjut di sisi lain. Su Ting melepaskan kabut hitam sekali lagi dan menyapu seluruh area saat dia melahap semua orang yang menghalangi jalannya. Pada akhirnya, banyak kultivator yang berhasil membunuh diri mereka sendiri. Dengan cara ini, mereka tidak akan memberikan hasil pembunuhan yang mereka peroleh kepada orang lain. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit kultivator yang tersisa di medan perang. Wang Lin beruntung. Jika pihak lain patuh, maka Wang Lin tidak akan menyerang. Dia hanya akan menunggu sampai mereka mati dan menyegel avatar mereka. Namun, sisi Su Ting dipenuhi dengan kekerasan. Bahkan mereka yang ingin bunuh diri, jika lambat, mereka tidak bisa menghindari nasib dilahap. Saat itu malam di medan perang. Saat malam tiba, tidak banyak orang yang tersisa. Wang Lin menyebarkan inderanya dan berjalan menuju Su Ting. Su Ting adalah seseorang yang harus dia bunuh, terlebih lagi sekarang karena jejak sumber energi asal di dalam Su Ting. Wang Lin sudah mendeteksinya, jadi tidak mungkin dia membiarkan Su Ting pergi. Su Ting juga menyebarkan inderanya dan mengunci Wang Lin. Lalu dia memasuki kabut hitam dan menyerang Wang Lin. Semua kultivator di daerahnya telah meninggal. Dia satu-satunya yang tersisa. Dia bergerak semakin cepat hingga dia menjadi seperti seberkas cahaya. Niat membunuhnya terus berkembang hingga mencapai tingkat yang mengerikan. Sumu. Raungan yang menggemparkan keluar dari mulut Su Ting. Mata Wang Lin tenang saat tubuhnya melayang di udara dan dia melihat ke arah Su Ting yang mendekat dengan cepat. Kabut hitam menutupi area di belakang Su Ting. Kemudian mengembun dan membentuk bayangan iblis. Ia mengeluarkan suara gemuruh saat menyerang Wang Lin. Saya harap orang terakhir yang bisa membuka tasnya adalah dia. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Su Ting menjadi lebih cepat hingga dia menciptakan serangkaian ledakan sonik saat dia menyerang Wang Lin. Terjadi ledakan yang menggemparkan. Saat Su Ting mendekat, bayangan iblis itu membuka mulutnya dan berusaha melahap Wang Lin. Stempel penyegel surgawi tumbuh hingga lebih dari 1000 kaki di depan Wang Lin. Kemudian tanda emas terbang keluar, menyebabkan serangkaian suara gemuruh. Keduanya memulai pertarungan hebat di udara. Di tanah, Seng Honghu keluar dari tempat persembunyiannya dan berdiri di atas pohon. Dia dengan penuh perhatian menyaksikan pertempuran di langit. Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba menepuk bahunya. Seng Honghu ketakutan saat dia bergegas keluar. Saat dia hendak menggunakan mantra, dia mendengar suara tawa. Jangan gugup. Faktanya, ketika dia tiba-tiba bergegas ke depan, kamu juga membuatku takut sesaat. Nang Honghu tersenyum nakal. Dia duduk di sebelah Seng Honghu, mendongak, dan berseru, bisa menyaksikan pertempuran spektakuler di malam hari adalah salah satu kebahagiaan terbesar dalam hidup. Ah! Saat dia berbicara, dia menamparkan tasnya, mengeluarkan sebotol anggur, dan minum. Seng Honghu menatap tas pegangan Nang Honghan. Dia mengalihkan pandangannya dan duduk di pohon besar tidak jauh dari situ. Nang Honghan meneguk banyak dan berkata dengan ekspresi tertekan, hehe, kamu tahu. Aku tidak bisa menahannya. Saya kurang beruntung karena tubuh asli saya dibawa ke sini. Untungnya, saya mengetahuinya lebih awal. Kalau tidak, jika aku membunuh sembarangan seperti orang bodoh dan mati, itu tidak akan ada gunanya sama sekali.
Hasilnya, saya menemukan tempat untuk bersembunyi dan menunggu sampai semuanya berakhir, lalu saya keluar ketika sudah aman. Di kejauhan, kultivator berjari 6 itu sedang duduk di atas pohon besar. Saat dia diam-diam menyaksikan pertempuran di langit, ada kilatan rasa dingin di matanya. Kalian berdua adalah yang terkuat, jadi bertempurlah. Dengan begitu, aku akan punya kesempatan. Dia mengjilat bibirnya dan mencibir. Bayangan iblis Suting dan stempel penyegel surgawi Wang Lin bertabrakan, menciptakan gemuruh yang mengguncang bumi. Hal ini menyebabkan seluruh medan perang bergetar. Dengan keras, tubuh Suting terlempar ke belakang beberapa puluh kaki. Bayangan itu mengikuti Suting. Wang Lin mundur 30 kaki. Matanya tenang tapi penuh dengan niat membunuh. Saat Suting mundur, tangannya membentuk segel dan sejumlah besar energi asal berkumpul di tubuhnya. Kemudian pusaran hitam di antara alisnya mulai berputar lebih cepat dan dia berteriak, "Snake Devor." Setelah dia berbicara, bayangan iblis di hadapannya mulai bergerak dan dalam sekejap berubah menjadi ular sepanjang 1000 kaki. Ular itu mengaum dan menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin pernah melihat mantra ini sebelumnya, jadi dia tahu kekuatannya. Pada saat ini, dia mengangkat tangan kanannya, membentuk segel, dan berkata, "Panggil angin." Angin hitam tiba-tiba muncul dari tangan kanan Wang Lin dan memenuhi langit dan bumi. Dua naga hitam terbentuk dan mereka mengeluarkan raungan yang keras sebelum menyerang ular itu. Seiring dengan gelombang udara dingin keduanya berpotongan dan saling melahap. Namun Call the Wind adalah mantra surgawi yang dibuat oleh Kaisar Langit. Ular itu hanya melahap satu naga sebelum mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Tubuhnya mulai mengembang tanpa batas hingga akhirnya roboh. Saat tubuh ular itu hancur, naga yang dilahapnya berubah. Kedua naga itu menyerang Suting. Tangan kanan Suting membentuk segel dan menunjuk di antara alisnya sambil berteriak, "Roh gunung." Kabut hitam muncul dari belakang kepalanya dan membentuk kabut tebal di hadapannya. Kabut dengan cepat memenuhi langit dan bumi sebelum berubah menjadi gunung raksasa. Gunung ini menutupi langit seolah menggantikan langit. Dan kemudian ia menabrak Wang Lin seperti orang gila. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia menatap Suting, tetapi niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Saat naga hitam itu berlari keluar, dia meletakkan tangan kanannya di antara alisnya. Saat ini, dia tidak mau lagi membuang waktu dengan Suting ini. Segel ketiga, buka. Suara Wang Lin tenang, tapi ada sedikit rasa dingin di dalamnya. Garis merah di antara alisnya tiba-tiba mulai memanjang ke kedua sisi. Mata ketiga terbuka dan tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya merah terang yang tak terbayangkan. Lampu merah ini terbuka seperti kipas dan menyebar dengan cepat. Karena salah satu segel dilepaskan. Kekuatan mengerikan yang disegel oleh Wang Lin bergabung dengan lampu merah. Saat gunung hitam turun, ia diselimuti oleh lampu merah. Ia mulai hancur lapis demi lapis. Hanya dalam waktu setengah napas, ia berubah kembali menjadi gas hitam dan menghilang. Mata Suting dipenuhi teror dan perasaan krisis yang kuat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menyelimuti tubuhnya. Dia ketakutan dan ingin mundur, tetapi sudah terlambat karena lampu merah telah menimpanya. Setelah gunung hitam itu hancur, Wang Lin berbalik ke arah Suting. Suting merasakan tubuhnya gemetar. Seolah-olah puluhan ribu sambaran petir meledak di tubuhnya. Semuanya lenyap, tapi bahkan gemuruh guntur pun tidak mampu menutupi detak jantungnya yang semakin meningkat. Buk, 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 buk. Detak jantungnya mencapai batas, seolah-olah akan meledak. Seluruh darah dan energi asalnya mulai berputar seperti orang gila, hampir di luar kendalinya. Kabut hitam di antara alisnya bergumul seolah ingin meninggalkan tubuhnya. Mantra macam apa ini? Keringat keluar dari tubuh Suting dan pakaiannya basah kuyup. Dia berada di dalam lampu merah dan tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. Gelombang kepanikan yang tak ada habisnya menenggelamkannya. Kekuatan itu meraung di dalam lampu merah dan mengalir ke tubuhnya. Dia jelas merasakan tubuhnya hancur lapis demi lapis di bawah lampu merah. Pertama adalah kulit, daging, dan tulangnya. Mereka semua pingsan seolah kembali ke sumbernya. Setelah itu, jiwa asalnya berpindah ke jiwa yang baru lahir dan kemudian kembali menjadi inti emas. Akhirnya, inti emasnya meledak dan kembali menjadi energi spiritual. Ini belum berakhir. Energi spiritualnya runtuh. Seluruh keberadaannya terhapus dari keberadaannya saat dia menjerit putus asa. Bahkan sepotong sumber energi asal di dalam avatarnya diekstraksi dan menghilang setelah menyatu dengan lampu merah. Lampu merah menghilang dan Wang Lin menunjukkan ekspresi sangat lelah. Dalam sekejap, dia duduk di pohon besar dan dengan cepat menyegel kekuatan di antara kedua alisnya.
Adegan aneh ini menyebabkan Nangong Han memuntahkan anggur yang diminumnya. Matanya dipenuhi ketakutan. Aku tidak bisa mengalahkannya. Sengong Hu menarik napas dalam-dalam dan memandang Wang Lin. Lampu merah tadi menyebabkan sosok terhormat yang dia lihat di Danau Guntur muncul kembali. Sementara mata kultivator berjari 6 itu dipenuhi teror, ada juga kilatan keganasan di dalamnya. Dia bergegas menuju Wang Lin. Dia pasti terluka, jadi ini kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Begitu aku bisa membunuh Master Demon, meskipun ini hanya dunia ilusi, aku, Zhou Xingdao, akan menjadi terkenal di sistem bintang All Heaven. Kultivator berjari 6 itu bergerak seperti kilat sementara jantungnya berdebar kencang. Kilatan cahaya biru muncul di jari keenamnya. Dia terlalu cepat dan mendekati Wang Lin dalam sekejap. Ekspresi Sengong Hu berubah. Dia ingin keluar, tapi sudah terlambat. Nangong Hu tiba-tiba berdiri dan melangkah keluar. Saat kultivator berjari 6 mendekati Wang Lin membuka matanya dan mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Enyahlah. Satu kata itu berubah menjadi guntur tak berujung yang bergemuruh di langit. Kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya turun dengan gila-gilaan ke arah kultivator berjari 6. Ekspresi kultivator berjari 6 berubah drastis. Hanya dengan satu kata dari Wang Lin, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di benaknya. Prestise Wang Lin terukir terlalu dalam di benaknya. Dia belum menyerang, tapi pikirannya sudah menjadi malu. Matanya dipenuhi teror, dan dia dengan cepat melarikan diri dan tidak berani menyerang. Guntur turun dengan gila-gilaan saat dia mundur. Saat guntur bergemuruh, kultivator berjari 6 itu mengutuk dalam hatinya saat dia berjuang. Namun, semakin banyak petir yang muncul dan saling terhubung. Itu tampak seperti pembalasan ilahi. Episode 879 Pemberian Surgawi. Kultivator berjari 6 itu ketakutan ketika guntur terus mengejarnya. Gemuruh itu bergema saat dia mundur. Namun, saat dia mundur, Wang Lin berdiri dan mengambil langkah. Saat Wang Lin bergerak, guntur menyambar dan menyebabkan 2 ledakan. Kedua ledakan ini sangat keras dan mengejutkan. Dalam sekejap mata, Wang Lin berhasil mengejar kultivator berjari 6 itu. 2 jari ini membentuk pedang dan dia menunjuk ke depan. Kilatan guntur tiba-tiba berkumpul dari segala arah menuju kultivator berjari 6. Saat guntur turun, wajah kultivator berjari 6 itu menjadi pucat dan dia ingin melawan. Namun, jari-jari Wang Lin menyerap semua guntur. Kilatan guntur yang tampak seperti sambaran petir dari zaman kuno meletus. Ia menerobos semua mantra dan langsung memasuki tubuh kultivator berjari 6. Guntur yang mengamuk merobek tubuhnya dan menyebabkan jiwa aslinya runtuh. Dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan energi asalnya bocor. Kemudian seluruh tubuhnya roboh. Rune emas menyala dan salah satu rune emas menyatu dengan jiwa kultivator berjari 6. Kemudian menjadi penuh semangat dan kembali ke stempel penyegelan surgawi. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kultivator berjari 6 dibunuh oleh Wang Lin pada saat yang hampir bersamaan ketika dia mencoba menyerangnya secara diam-diam. Wajah Wang Lin agak pucat. Mata ketiga di antara alisnya perlahan tertutup dan garis merah perlahan menghilang. Dia kemudian berbalik dan menatap Nangong Han, yang muncul 100 kaki jauhnya. Kamu ingin bertarung denganku juga? Ekspresi Nangong Han serius dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Sesaat kemudian, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Saya datang karena saya ingin membantu Anda menjaga orang yang melancarkan serangan diam-diam. Wang Lin menarik pandangannya dan duduk untuk berkultivasi. Saat ini, awan mulai berkumpul di langit. Cahaya 5 warna datang dari awan dan cahaya itu terbelah menjadi 3. Satu cahaya mendarat di Wang Lin, satu lagi di Nangong Han, dan yang terakhir di Sengong Hu. Tubuh Sengong Hu bergetar dan dia menghilang. Hanya Wang Lin dan Nangong Han yang ditangkap oleh lampu 5 warna dan diseret ke langit. Wang Lin tidak kehilangan kesadaran saat ini. Dia melihat retakan muncul di langit dan ditarik ke dalamnya. Penglihatannya kabur. Ketika penglihatannya pulih, dia melihat para kultivator di alun-alun. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia mendarat di tanah. Nangong Han mendarat hampir pada waktu yang sama. 108 kultivator di alun-alun semuanya telah terbangun. Ekspresi Su Ting sangat suram saat dia diam-diam menatap Wang Lin. Kultivator 6 jari juga memandang Wang Lin dengan tatapan jahat. Master Flamespark memiliki senyuman di wajahnya saat dia berdiri dan perlahan berkata, kuil surgawi gunturku menganugerahkan 108 benda langit. Dengan itu, tangan kanannya meraih kekosongan. Lagu alam surgawi guntur tiba-tiba mulai bergema. Lagu ini sangat indah, seolah-olah itu adalah nyanyian surga.
Awan dalam jumlah besar mulai berkumpul selama nyanyian dan energi spiritual surgawi di udara menjadi kaya. Itu membuat tempat ini terlihat seperti alam surgawi. Beberapa burung bangau terbang dan mengeluarkan tangisan yang meringankan hati orang-orang ketika mendengarnya. Jika dilihat dari kejauhan, dikombinasikan dengan kuil surgawi guntur, tempat ini tidak berbeda dengan alam surgawi yang sebenarnya. Para kultivator di sekitarnya semuanya berdiri bersama leluhur keluarga mereka. Mereka semua memiliki ekspresi hormat dan membentuk kerumunan yang padat. Bukan hanya mereka, bahkan monster tua di atas sajadah pun berdiri dan memasang ekspresi serius. Di sisi lain, para utusan kuil surgawi guntur semuanya berdiri di sana dengan ekspresi hormat. Pada saat ini, bukan hanya kuil surgawi guntur yang seperti ini. Kuil surgawi guntur telah menggunakan metode khusus untuk mengirimkan pemandangan ini ke seluruh sistem bintang seluruh langit. Para kultivator dari setiap keluarga kultivasi di setiap planet kultivasi semuanya memiliki batu transmisi suara dari kuil surgawi guntur. Batu transmisi suara kuil surgawi guntur tidak hanya dapat mengirimkan suara, tetapi juga dapat mengirimkan gambar tentang apa yang sedang terjadi. Ini diberikan oleh kuil surgawi guntur secara gratis. Selain digunakan untuk anugerah surgawi, itu juga akan digunakan untuk memobilisasi perang melawan sistem bintang aliansi. Pada saat ini, hampir semua kultivator melihat pemandangan anugerah surgawi pada gambar yang ditampilkan oleh batu transmisi suara. Kuil surgawi guntur terletak di pusat sistem bintang seluruh langit. Pada saat ini, aura pembunuhan mulai muncul dari 4 domain di sekitar kuil surgawi guntur. Di sisi timur, para kultivator mulai berkumpul. Mereka membentuk kerumunan padat setidaknya 10.000 orang. Semua kultivator ini mengenakan pakaian yang berbeda. Mereka jelas berasal dari keluarga kultivasi yang berbeda. Pada saat ini, mereka semua diam-diam melihat ke depan. Ada seseorang yang mengenakan baju besi merah berdiri di depan mereka. Rambut putihnya tergerai di belakangnya dan wajahnya tanpa ekspresi saat dia memegang batu transmisi suara. Adegan di kuil surgawi guntur ditransmisikan dari batu transmisi suara. Selatan juga sama. 10.000 kultivator duduk di luar angkasa dengan seorang lelaki tua memimpin mereka sementara mereka semua menatap bintang-bintang. Sisi barat dan utara juga memiliki pasukan kultivator seperti ini. Pada saat ini, anugerah surgawi di kuil surgawi guntur sedang diawasi oleh semua orang. Di kuil surgawi guntur, seekor burung bangau terbang dengan sepotong gulungan kuning di mulutnya. Ia berputar di sekitar Master Flamespark sebelum gulungan kuning itu jatuh dari mulutnya dan ditangkap oleh Master Flamespark. Dia mengguncang gulungan itu dan gulungan itu terbuka di hadapannya. Gulungan ini mengeluarkan energi spiritual surgawi yang kaya. Jelas sekali bahwa itu adalah harta surgawi. Totalnya tersisa 110. Awalnya, kalian berdua akan didiskualifikasi, tetapi setelah ujian yang sulit, surga akan memberi kalian semua kesempatan. Dua yang terkuat adalah Thunder Celestial dan Fist Thunder Celestial. 108 orang sisanya akan dibagi menjadi 36 surgawi surga dan 72 surgawi bumi. Master Flamespark berhenti di sini. Tatapannya menyapu para kultivator di depannya dan dia berteriak, "Sumu, maju." Mata Wang Lin menyipit. Dia kemudian terbang dan menggenggam tangannya. Hadiah. Ekspresi Master Flamespark serius ketika dia berkata, "Kamu menduduki peringkat pertama dalam ujian manusia, bumi, dan surga dan satu baris ke surga. Sumu, aku memberimu gelar Thunder Celestial. Anda akan memimpin pasukan beranggotakan 3.000 orang sebagai garda depan dalam serangan terhadap sistem bintang aliansi." Saat Master Flamespark berbicara, tangan kanannya meraih ke dalam kehampaan dan sebuah kuas surgawi emas muncul. Dia melambaikan pena dan menulis baris pertama pada gulungan kuning. Guntur surgawi asli, Sumu. Saat dia selesai menulis kata-kata itu, ada kilatan cahaya emas dan suara gemuruh datang dari dalam gulungan itu. Kata-kata itu terbang keluar dari gulungan kuning dan menyatu membentuk seekor harimau yang terbuat dari guntur. Harimau ini tingginya 100 kaki. Ketika muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyerbu ke arah Wang Lin. Ia berhenti 10 kaki dari Wang Lin dan menyusut hingga menjadi bendera setinggi 3 inci. Gambar harimau berkelap-kelip di bendera. Aku memberimu harta surgawi, bendera harimau surga. Dengan ini, Anda dapat memerintahkan 3.000 kultivator sistem bintang seluruh langit dan membentuk kekuatan Anda sendiri. Kata-kata Master Flamespark bergemuruh dan menyebar ke segala arah. Wang Lin mengambil bendera Heaven Tinger. Dia menarik napas dalam-dalam dan menggenggam tangannya. Pesanan diterima. Pada saat ini, penampilan Wang Lin terlihat jelas oleh semua kultivator sistem bintang seluruh langit.
Badai terjadi di sistem bintang seluruh langit. Dia adalah Sumu, Tuan Iblis Sumu, Guntur Surgawi. Orang ini melampaui 108 surga. Kultivasinya pasti luar biasa, dan dia tidak bisa dianggap enteng. Di planet Ranyun, seorang wanita cantik menatap anugerah surgawi yang terlihat di langit. Awalnya, dia tidak peduli dan hendak menarik pandangannya. Namun, saat ini, dia terkejut. Ketika dia melihat Wang Lin, dia mengalami kesurupan. Orang itu sangat familiar, seolah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Bukan hanya dia, tetapi semua kultivator di planet Ranyun menatap ke langit. Gelombang mengerikan muncul di seluruh hati mereka ketika mereka melihat Wang Lin. Mereka tidak dapat menetap untuk waktu yang lama. Di planet Qingling, banyak kultivator memandang ke langit. Namun, pada saat ini, semua tetua keluarga berseru. Leluhur. Di puncak-puncak Hangyun, Si King terbangun dari kesurupannya. Dia melihat ke langit dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia bergumam, Tuan. Di planet kultivasi terpencil, Yao Bingyun sedang duduk di gunung es tertinggi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Matanya menunjukkan tampilan yang sangat kompleks. Aku tidak menyangka dia akan menjadi Thunder Celestial. Di domain utara, di planet kultivasi semi terbuang, bau busuk telah muncul dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun para kultivator mencarinya, mereka tidak dapat menemukan sumbernya. Pada saat ini, di dalam lembah di planet ini, keserakahan menatap ke langit dan memperlihatkan tatapan ganas. Dia benar-benar mencapai prestise yang tinggi di sistem bintang All Heaven. Pada saat ini, semua kultivator di sistem bintang seluruh langit yang mengetahui Wang Lin menatap ke langit. Ada keterkejutan di mata mereka. Di kuil surgawi Guntur, Master Flamespark berteriak, Suting, maju ke depan. Suting menarik napas dalam-dalam, lalu segera naik dan berdiri di sana dengan hormat. Saya menganugerahkan kepada Anda gelar wakil Guntur Surgawi dan 2000 tentara kultivator. Anda akan menjadi garda depan kedua. Meskipun Suting tidak mau dalam hatinya, dia harus menyerah. Setelah merenung sejenak, dia dengan hormat berkata, pesanan diterima. Setelah itu, Master Flamespark terus memanggil. 108 gelar surgawi semuanya berhasil diberikan. Setiap kultivator memperoleh sebuah bendera dan menjadi seorang surgawi. Guntur Surgawi, Wakil Guntur Surgawi, 36 surgawi surga, dan 72 surgawi bumi, memasuki kolam surgawi. Master Flamespark melambaikan lengan bajunya dan gulungan kuning itu menghilang. Kemudian awan itu berbalik dan memadat membentuk kolam yang perlahan turun dari langit. Ada air biru di dalam kolam yang mengeluarkan aura yang menggetarkan pikiran. Masuklah ke dalam kolam surgawi untuk memungkinkan domain Anda mencair dan memungkinkan Anda membentuk asal-usul surgawi Anda. Maka kamu akan menjadi seorang surgawi sejati. Suara Master Flamespark bergema di seluruh langit dan bumi. Episode 881R. Celestial tidak mengembangkan domain. Makhluk surgawi sejati tidak punya sentimen. Wang Lin mengetahui hal ini. Riak muncul dari pusat kolam celestial dan energi spiritual celestial mulai menyebar. Para kultivator di sekitarnya diam-diam merenungkan pro dan kontra. Masuk atau tidak menjadi pilihan sulit bagi mereka. Master Flamespark tidak memaksa mereka tetapi dengan tenang menatap junior di hadapannya. Bukan hanya dia, semua pengamat di sekitarnya dan utusan kuil surgawi Guntur memperhatikan dengan cermat. Semua kultivator di sistem bintang All Heaven juga memperhatikan dengan penuh perhatian. Seolah-olah seluruh sistem bintang seluruh langit menjadi sunyi. Semua kultivator menjadi diam. Ini adalah pilihan yang sulit. Tidak ada yang bisa mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Hanya dapat dikatakan bahwa ini adalah dua jalan yang berbeda. Salah satunya adalah jalan para dewa dan yang lainnya adalah jalan para kultivator. Tidak ada yang bisa dengan jelas mengatakan mana yang lebih kuat sampai akhir. Di zaman kuno, para kultivator kuno ingin menjadi abadi. Bagi mereka, memasuki kolam surgawi adalah suatu kehormatan besar. Energi asal mereka akan berubah menjadi asal-usul surgawi. Ini adalah tujuan akhir para kultivator dari zaman kuno. Tanpa pengembangan domain, tidak ada yang perlu dipahami. Semua peningkatan tingkat kultivasi akan bergantung pada harta surgawi, kultivasi surgawi, dan pil surgawi. Setelah runtuhnya alam surgawi, para kultivator tidak lagi berusaha menjadi surgawi, karena alam surgawi sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, jalan mereka adalah Dao. Karena mengolah Dao memungkinkan mereka memperoleh pencerahan. Kunci untuk mengembangkan Dao adalah pemahaman. Pahami langit, baik untuk mematuhinya atau menentangnya. Jika tidak ada pemahaman, maka akan sangat sulit untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang.
Pada saat ini, apa yang ditempatkan di hadapan Wang Lin dan para kultivator ini adalah dua jalan. Yang pertama adalah memilih jalan kuno dan yang lainnya adalah memilih jalan yang sekarang. King Sui dengan tenang memandang Wang Lin. Dia berharap Wang Lin akan memasuki kolam surga dan melepaskan Dao. Dia ingin Wang Lin menjadi seorang surgawi sejati dan menjadi murid sejati gurunya, Bai Fan. Su Ting merenung sejenak dan memandang Wang Lin. Dia mengatupkan giginya dan berjalan menuju kolam surgawi. Dia sombong sepanjang hidupnya, dan di antara teman-temannya, tidak ada yang layak di matanya. Setelah dia meninggalkan planet Donglin, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Namun, selama kompetisi surgawi Thunder Celestial Temple, dia berulang kali dikalahkan oleh Wang Lin. Kemudian, dalam satu jalur menuju surga, dia dibunuh. Dia tidak bisa menerima ini. Su Ting memiliki sedikit kekaguman terhadap Wang Lin. Namun, kekagumannya tidak seberapa dibandingkan dengan keengganannya. Jika ini terus berlanjut, dia tahu akan sulit baginya untuk melampaui Wang Lin. Dia harus mengambil jalan lain dan melakukan lompatan kualitatif. Oleh karena itu, dia dengan tegas meninggalkan wilayah kekuasaannya dan memilih jalan surgawi. Setelah memasuki kolam surgawi, Su Ting merasakan sakit yang tak tertahankan datang dari tubuhnya. Airnya seakan mendidih dan mengalir ke tubuhnya. Tetesan keringat muncul di dahinya. Rasa sakitnya hampir cukup membuatnya pingsan. Seolah-olah ada pisau yang mengukir dagingnya. Domain yang telah dia kembangkan selama ribuan tahun diserap olehnya. Energi spiritual surgawi dalam jumlah besar memasuki tubuhnya dan menyatu dengan energi asalnya, membentuk energi yang belum pernah terlihat sebelumnya yang memenuhi tubuhnya. Hanya 7 menit kemudian, Su Ting meraung dan rambutnya bergerak tanpa angin. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan aura surgawi yang sangat kuat meledak darinya. Kekuatannya saat ini satu langkah lebih kuat dari sebelumnya. Mata Su Ting bagaikan kilat dan perasaan sangat nyaman memenuhi tubuhnya. Dia mengangkat tinjunya seolah dia mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Mantra surgawi yang dia tahu terlintas di kepalanya. Dalam hatinya, dia merasa bisa menggunakannya kapan saja dan memiliki kendali penuh. Sumu, suatu hari kita akan bertarung lagi. Su Ting keluar dari kolam surgawi. Matanya bersinar saat dia melihat Wang Lin dan kemudian menarik pandangannya. Penampilan Su Ting segera menarik perhatian para kultivator yang ragu-ragu. Setelah dia, para kultivator masuk ke dalam kolam satu per satu. Mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan sebelum tingkat kultivasi mereka meningkat secara eksplosif. Energi spiritual surgawi yang padat keluar dari tubuh mereka saat mereka perlahan keluar dari kolam surgawi. Setiap orang yang keluar dipenuhi dengan kegembiraan. Perasaan berkuasa dan kendali penuh atas mantra surgawi membuat mereka tidak menyesal memilih jalan ini. Wang Lin dengan tenang melihat ke kolam surgawi. Hatinya terasa sangat kompleks. Dia telah melihat langkah ketiga, dan di alam surgawi, dia melihat Kaisar Langit Bai Fan menjadi gila sambil menunjuk ke langit. Semua ini penuh dengan misteri. Berkultivasi sebagai makhluk surgawi tidaklah sederhana. Dia tidak bisa menentukan apakah jalan ini benar atau salah, tapi dia tidak mau memilih. Selain itu, fakta yang paling penting adalah ketika kolam surgawi muncul, tidak ada monster tua yang melihatnya. Hal ini membuat Wang Lin semakin bertekad untuk menentukan pilihannya. Dari Thunder Celestial, Fist Thunder Celestial, dan 36 Heaven Celestial, total 17 orang memilih untuk memasuki kolam surgawi. Selain Wang Lin, Nangong Han, Sengong Hu, dan Zhan Kongli, bersama selusin orang lainnya, memilih untuk tidak masuk. Ini adalah pilihanmu sendiri. Jangan menyesal di kemudian hari. Mata Master Flamme Spark menyapu kerumunan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Terdengar suara gemuruh saat kolam surgawi melayang ke langit dan menghilang. Tolong, batu pemberian surgawi. Teriakan Master Flamme Spark sangat penuh hormat. Setelah dia berbicara, awan mulai bergerak. Awan berubah menjadi naga awan dan mulai mengelilingi area tersebut. Gelombang tekanan yang mengejutkan turun dari langit dan menyelimuti area tersebut. Semua kultivator di sistem bintang seluruh langit menatap semua ini dengan penuh perhatian. Sesaat kemudian, salah satu naga awan terbang turun dari langit dan meludahkan sebuah batu. Batu ini panjangnya hanya 5 kaki, namun ketika jatuh, membuat seluruh kuil surgawi guntur bergetar tanpa henti. Energi spiritual surgawi yang kuat menyapu area tersebut dan mulai menyebar dengan gila-gilaan. Guntur surgawi, wakil guntur surgawi, dan 36 surga surgawi, saya memberi Anda kesempatan untuk mengukir nama Anda di batu. Mata Su Ting berbinar dan dia melangkah keluar. Dia tiba di sebelah batu itu, dan ketika dia melihatnya, dia terkejut.
Nama yang tak terhitung jumlahnya terukir di batu pemberian surgawi. Masing-masing nama memancarkan aura yang kuat, dan bahkan ada banyak nama orang termasyhur di sistem bintang seluruh langit. Hal ini membuat keinginannya untuk mengukir namanya semakin kuat. Dia mengangkat tangan kanannya, mencari tempat, dan mengukir namanya. Saat ini, ada kilatan lampu hijau. Sebuah kekuatan yang kuat memasuki tubuh Su Ting dan mendorongnya mundur. Su Ting mencibir dan energi asal surgawi di dalam tubuhnya melonjak. Kabut hitam muncul di antara alisnya dan masuk ke jarinya. Dia tanpa ampun mengukir batu pemberian surgawi. Dia hampir tidak bisa mengukir namanya sendiri. Setelah dia selesai, tubuhnya terasa seperti akan roboh. Dia mundur beberapa langkah dan wajahnya pucat. Wang Lin memandang Su Ting. Alasan mengapa Su Ting lelah adalah karena sebagian kecil dari jiwa asal Su Ting telah terpecah dan terserap oleh batu. Wang Lin segera menjadi waspada. Tuan Flamespark mengangguk. Siapapun yang bisa mengukir namanya di atas batu pasti memiliki kultivasi yang mengejutkan. Dia sangat puas dengan Su Ting. Orang ini pasti akan bersinar dalam pertempuran melawan sistem bintang aliansi. Setelah Su Ting, 36 surga surgawi semuanya maju ke depan. Namun, selain Nangong Han, kultivator berjari 6, dan anak laki-laki berkepala besar, tidak ada orang lain yang bisa mengukir nama mereka di atas batu. Wang Lin adalah orang terakhir. Matanya tenang saat dia perlahan berjalan menuju batu wanita terbaik surgawi. Dia melihat nama-nama di batu itu dan merenung dalam diam. Wang Lin secara alami berhati-hati. Ada banyak alasan mengapa dia tidak memasuki kolam surgawi. Sekarang batu pemberian surgawi ini membuatnya semakin merenung. Perenungannya membuat tatapan para kultivator di sekitarnya berkumpul. Wang Lin sangat menarik perhatian dalam kompetisi gelar surgawi. Ketika dia memilih untuk tidak memasuki kolam surgawi, hal itu memicu gelombang diskusi. Sekarang dia sedang merenung di depan batu itu, hal itu menyebabkan para kultivator di sekitarnya membuat tebakan mereka sendiri. Bukan hanya mereka, tapi semua orang di sistem bintang All Heaven yang melihat batu itu menjadi fokus dan memperhatikan dengan cermat. Mereka ingin tahu apakah Sumu akan menyerah. Jika dia tidak menyerah, apakah dia bisa mengukir namanya di sana? Padahal hampir tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui legenda atau asal-muasal batu anugerah surgawi. Saat dia merenung, mata Wang Lin berbinar. Tangan kanannya terangkat dan jari telunjuknya ditekan ke bawah. Sebuah kekuatan dahsyat datang dari dalam batu dan memantulkan tangan kanannya. Setelah sedikit mengernyit, energi asal berputar ke seluruh tubuhnya dan jarinya menekan sekali lagi. Kali ini kekuatan reboundnya bahkan lebih kuat. Namun, energi asal melonjak ke jarinya untuk melawan kekuatan ini. Hasilnya, saat Wang Lin menggerakkan jarinya, kekuatan pantulan menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, terdengar suara letupan, seolah-olah batu itu akan runtuh. Semburan cahaya keras datang dari batu itu. Ketika Wang Lin menyelesaikan pukulan terakhirnya, dia merasakan sebagian dari jiwa asalnya terbelah dan bergerak menuju jari pertarungannya. Namun, saat jiwa asalnya hendak menyatu dengan batu itu, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Meminjam kekuatan dari batu itu, dia mundur beberapa langkah dan mampu menghentikan prosesnya. Mata Master Flamespark menyipit dan dia menatap Wang Lin dengan penuh arti. Dia secara alami melihat bahwa jiwa asal Wang Lin belum menyatu dengan batu itu. Bahkan nama yang terukir bukanlah Wang Lin atau Sumu, melainkan Master Demon. Sumu ini memang layak menjadi seseorang dari sistem bintang aliansi. Dia tidak serakah dan tetap berhati-hati. Master Flamespark menarik pandangannya. Sekarang ini adalah hadiah terakhir untuk Thunder Celestial, Fist Thunder Celestial, dan 36 Heaven Celestials. Kalian bertiga masing-masing dapat membuat permintaan. Kuil Surgawi Guntur, keluarga Siang, dan keluarga Gongsun akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Namun, jika ada yang dengan sengaja membuat permintaan yang sulit, hadiahnya akan dibatalkan. Pikiran Wang Lin bergetar hebat. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menenangkan jantungnya yang berdetak kencang. Matanya bersinar tidak seperti sebelumnya. Alasan dia datang ke sini untuk berpartisipasi dalam anugerah surgawi adalah untuk hadiah terakhir ini. 1R. N.